Apa yang akan saya lakukan? Ya Tuhan, lu mainin gue ya. Pangeran, Putri Jiudia. Mati, bawa keluar buat dikubur. Mati, mati. Itu kan Putri Jiu yang paling disayang Kaisar. Cucu kesayangan Kaisar terdahulu. Pelan-pelan, cepat kuburin semalaman. Kalau enggak, kepala kita semua bisa pindah. Ayo pergi. Mau ngubur siapa? Ada bayangin. Hormat pada Putri Jiu. Ampun Putri. Feng Lai mana? Lapor Putri Jiu, Pangeran sudah pergi. Pergi ke King Yuan Yuan. Berdasarkan ingatan asli, itu kan rumah si Putri Teh Hijau. Tempat tinggal Chu Weiyun. Pangeran negara kita ini juga hebat ya. Malam pengantin mencekik sampai mati, langsung lari ke pelukan lain. Pria brengsek buta hati kayak gini, buat apa disimpan sampai tahun baru? Aku udah ambil alih tubuhmu, pasti akan balas dendam buatmu. Untuk semua yang terjadi sebelumnya. Kakak Ye, Yuner memang tak beruntung, tak bisa melayanimu. Ini salah Yuner. Putri, apa salahmu? Dulu, ibumu yang menyelamatkan ibu pangeran. Kaisar pun mengangkatmu sebagai putri. Siapa yang gak tahu kalian berdua itu? Pasangan yang ditakdirkan. Menurutku, jelas-jelas Putri Jiu itu sombong karena dimanja. Memaksa Ibu Suri mengeluarkan dekret, merusak jodohmu. Merusak kebahagiaanmu seumur hidup. Roer jangan asal bicara. Aku dan kakak Ye cuma sahabat. Yuner cuma nggak tega lihat kakak Ye menikah dengan orang yang nggak tahu malu seperti itu. Kakak Ye, Yuner rela melepaskan semua kemewahan sebagai putri. Rela jadi pelayan, asal bisa tetap di sampingmu. Nggak boleh, Putri. Kamu kan keturunan bangsawan, mana bisa? Kalau Putri Yun pengen jadi pelayan, besok aku akan minta izin Kaisar. Buat memenuhi keinginanmu jadi pelayan kasar di sampingku. Dulu dia selalu berdandan menyeramkan. Aku baru sadar sekarang dia cantik banget. Ini Putri Jiu? Tanpa dandanan jelek seperti biasanya. Ternyata tanpa makeup pun cantik. Dasar, sejak aku bohongin. Kakak Ye suka banget sama dandanan norak begitu. Si bodoh ini percaya terus, setiap hari pakai wajah hantu. Hari ini kok tiba-tiba muncul tanpa makeup. Dengan kecantikannya. Nggak boleh, aku nggak boleh biarkan dia pakai wajah ini. Buat memikat kakak Ye. Putri, meskipun kakak Ye belum bersamamu secara resmi. Tapi kamu tidak bisa dengan pria lain melakukan hal seperti itu. Kakak Ye memegang kekuasaan militer. Juga adalah dewa perang dari Dachu, bahkan diangkat sebagai pangeran oleh almarhum kaisar. Dengan melakukan ini, bukankah kamu membuat semua orang menertawakan kakak Ye? Putri, apa maksudmu dengan ucapan seperti itu? Semua ini adalah hasil kerja keras kakak Ye sendiri. Bagaimana bisa di mulutmu, ini menjadi bukti aku mencuri orang? Apakah reputasi putri yang lembut dan berbudi luhur hanya palsu? Tidak, kakak Ye. Yuner tidak bermaksud seperti itu. Di malam pernikahanmu, kamu hampir mencekikku sampai mati. Hanya untuk sekuntum bunga teratai palsu ini. Pangeran, seleramu benar-benar tidak bagus. Putri Jiu, mengapa kamu begitu keras dan menghinaku seperti ini? Kalau begitu, aku ingin bertanya pada Putri. Dengan menghinaku di depan semua orang karena mencuri orang. Apa maksudmu sebenarnya? Aku hanya salah bicara.
tidak bermaksud seperti itu. Salah bicara? Salah bicaramu kali ini terlalu banyak. Reputasiku yang hancur ini, semua karena ucapanmu yang salah bicara. Dia kok jadi berbeda ya? Kakak Ye, Yuner tidak bermaksud seperti itu. Aku tahu, Putri Jiu, dia hanya tidak ingin Yuner dekat denganmu. Makanya dia mempermalukan Yuner seperti ini. Yuner tidak peduli. Putri, Ini baru namanya memukul wajahmu. kenapa kamu memukul putri kami? Aku memukulmu ya memukulmu, perlu pilih hari apa lagi? Kamu menghina putri kerajaan, dapat tamparan. Bebaskanmu dari hukuman mati. Cepat berlutut dan sujud padaku. Pangeran, lihatlah dia. Biasanya dia selalu mengganggu putri kami seperti ini. Kakak Ye, Yuner tidak apa-apa. Yuner hanya tidak ingin bertengkar dengan putri. Tidak ingin membuat kakak Ye sulit, karena Yuner paling benci dengan wanita yang hanya tahu bersaing dan picik. Di rumah belakang, sombong dan arogan, atau lembut dan manis. Pria akan memilih siapa, sudah jelas. Chukingge, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan hati kakak Ye. Trik kecil seperti ini juga dipakai untuk melawanku? Feng Lai, dasar timun busuk, aku nggak tertarik. Tapi nggak masalah buat aku pakai buat bikin kamu jijik, sok suci. Siapa yang nggak bisa? Junzu, kenapa kamu suruh Dayang buat menjegal aku? Kalau kamu nggak suka sama aku, lebih baik kamu terang-terangan berhadapan langsung denganku. Ngapain pakai cara licik begini? Kamu aku, kakak Ye. Cueyun, baru segini aja udah nggak tahan? Selama ini kamu selalu melemparkan fitnah dan menjegaliku. Rasanya jauh lebih sakit dari ini, sekarang cuma balas dendam sedikit. Feng Lai, lepasin aku. Mau ngapain? Cepetan lepasin aku, Feng Lai. Aku udah memukul bunga kecilmu. Shizi mau balas dendam buat dia? Sok jualan tubuh, keterlaluan. Kamu emang perempuan gak tahu malu. Chukingge, apa kamu mau membunuh suamimu sendiri? Bunuh suami? Kamu pantas? Bekas di leherku. Itu semua karena kamu yang merayuku duluan. Hadiah pernikahan yang kamu kasih sendiri. Terus sekarang, sebenarnya kamu mau apa? Sederhana. Aku cuma mau Shizi. Surat cerai. Chukingge, dulu kamu ancam bunuh diri. Minta dinikahkan, sekarang malah mau cerai di malam pengantin? Kamu pikir kediaman Duk ini, ratusan nyawa, bisa main-main sama kamu? Shizi kabur mendesak dari perbatasan. Gongzu, hamba baru dengar perbatasan dalam keadaan darurat. Shizi besok harus berangkat perang. Bagus. Akhirnya nggak perlu lagi bersama pria brengsek itu. Tinggal serumah. Selain itu, Yang Mulia Ratu kasihan Anda baru menikah. Tidak tega melihat Anda sendirian, mengizinkan Anda ikut ke medan perang. Ikut perang? Kemah perang itu keras, Anda sejak kecil manja. Mana tahan derita begini? Walaupun Yang Mulia Ratu mengatur semuanya dengan fasilitas terbaik untuk Anda, tapi tetap saja itu tempat yang penuh bahaya. Cocok banget. Di kehidupan sebelumnya aku juga prajurit. Baik komando medan perang maupun pengobatan. Semua keahlianku, rumah megah ini nggak bisa mengurungku. Kiao Er, siapkan barang-barang, besok langsung berangkat. Pertempuran kota Mo ini bukan cuma harus mengalahkan Qin Utara, tapi juga harus menunjukkan keperkasaan negara Chu kita. Hamba pasti tidak akan mengecewakan.
Kalian baru saja menikah, King Er. Aku tidak tega melihat kalian terpisah, jadi aku mengizinkannya untuk ikut bersamamu. Berdua terpisah begitu saja, karena itu aku mengeluarkan dekret untuk mengizinkannya pergi bersamamu. Anak baik, kamu tidak akan marah pada nenek, kan? Bagaimana mungkin King Er marah pada nenek? Bisa pergi ke perbatasan. Menyaksikan prajurit-prajurit besar Chu menjaga sungai dan gunung serta rakyat. Adalah kehormatan bagi King Er. Ini sangat tidak tepat. Perjalanan ini berat, peperangan berbahaya. Putri adalah orang yang berharga. Hamba khawatir. Tidak usah repot-repot, Pangeran muda. Aku, sang putri, punya kemampuan yang tidak kau ketahui. Kaisar, Ibu Suri. Hamba juga ingin memohon izin untuk menemani sang putri. Hamba menghadap Kaisar, Ibu Suri. Yang mulia putri. Kaisar, Ibu Suri. Hamba mendengar bahwa Yang mulia putri akan ikut dalam ekspedisi militer. Hamba sangat khawatir. Kotamu sangat dingin. Hamba bersedia menemani Yang mulia putri dalam ekspedisi ini. Semoga Kaisar mengabulkannya. Chu Qingge, apakah kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda Ye Kakak? Kau Piker kau pantas? Ye Kakak hanya milikku. Konyol. King Er bisa ikut karena baru menikah dengan Lie. Kau ikut juga tidak pantas. Yang mulia, hamba hanya sangat khawatir pada putri. Putri tidak bisa melindungi diri. Ayah hamba dulu pernah menjadi jenderal, dan hamba juga belajar bela diri. Di saat genting, hamba pasti bisa melindungi putri. Lagi pula, putri tubuhnya lemah. Jika ada hamba yang merawatnya, Yang mulia dan Ibu Suri bisa lebih tenang. Lebih baik begitu. Satu orang lagi untuk membantu, aku juga bisa lebih tenang. Kalau Ibu Suri juga setuju, maka diizinkan. Chu Weiyun yang baik. Dulu pemilik asli tertipu olehmu di depan Kaisar dan Ibu Suri. Banyak memujimu, sehingga keluarga kerajaan memberimu perlakuan istimewa. Aku ingin melihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Ayah, King Er memang tidak berbakat, tapi masih bisa mengurus diri sendiri. Tidak berani merepotkan putri untuk merawatku. Nanti malah, aku yang harus repot mengurus putri. Bukankah itu hanya menambah beban? Putri, hamba tahu putri selalu tinggi hati. Tapi putri sejak kecil tidak belajar bela diri, tubuhnya juga lemah. Jika tidak ada orang yang handal merawat, mungkin bahkan tidak bisa naik kuda. Hamba hanya khawatir. Bagaimana kau tahu aku pasti tidak bisa menunggang kuda? Chu Qingge, waktu kecil kau belajar menunggang kuda. Mengeluh capek, panas, pelana terlalu keras. Kurang dari waktu sebatang dupa, sudah ingin menyerah. Sekarang kamu pamer apa lagi? Benar, putri. Lihat saja gaun yang kamu kenakan hari ini. Roknya begitu panjang, sampai-sampai berjalan pun harus dituntun. Apalagi menunggang kuda, bahkan yang gesit seperti hamba ini. Kalau memakai baju seperti putri, pasti tidak bisa menunggang kuda. Kalian berdua saling bersahutan, orang yang tidak tahu. Mungkin mengira kalian berdua adalah pasangan. Gesit seperti kamu? Kamu sendiri tidak mampu, lalu mengira semua orang di dunia ini sama sepertimu, sampah. Putri ini mengenakan pakaian mewah, mewakili tata krama kerajaan. Apa hakmu untuk banyak bicara di sini? Aku ingat statusmu sebagai Junzo ini hanyalah karena ibumu menyelamatkan istri Adipati, lalu meminta imbalan. Tubuhmu tidak memiliki setetes pun darah kerajaan. Pantas saja tindakanmu begitu tidak pantas. Kamu, ini maksudmu aku tidak pantas? Memangnya tidak, Chu Weiyun? Kamu hanyalah seorang Junzo. Putri ini bisa tidaknya menunggang kuda, bukan urusanmu. Untuk mengomentari di depan umum, jangan kira karena dulu aku tidak mempermasalahkanmu, lalu kamu bisa seenaknya bersikap kurang ajar di depan putri. Xiao Jiu dulu bukan yang paling suka membel Chu Weiyun. Kenapa hari ini begitu dingin? Jangan-jangan kebaikan Chu Weiyun kepada Xiao Jiu semuanya palsu? Kaisar, hamba sama sekali tidak bermaksud tidak menghormati kerajaan. Hamba hanya khawatir pada putri, sehingga bicaranya kurang tepat. King Ye berkata benar. Aku mengingat hubunganmu yang baik dengan King Ge sebelumnya, memberimu perlakuan khusus. Namun, kewibawaan kerajaan tidak boleh diremehkan. Di kemudian hari, kamu harus belajar tata krama dari putri dengan baik.
Baik, Yang Mulia. Pengkanlah. King Er, tidak bisa menunggang kuda juga tidak apa-apa. Nanti ada pelayan yang mengurusnya. Ayah tenang, King Er tidak masalah. Putri, ucapan dan tindakan hamba kurang tepat, mohon Putri memaafkan. Kuda putih salju ini adalah kuda langka yang bisa berlari ribuan li. Hanya saja sifatnya ganas. Hamba butuh 3 tahun untuk menjenakkannya. Jika Putri tidak menolak, hamba ingin memberikannya kepada Putri sebagai permintaan maaf. Bukankah ini hadiah ulang tahun dari Pangeran Li untukmu? Kamu benar-benar rela memberikannya padaku? Tentu saja. Baiklah, kalau Putri sudah begitu bersemangat, kalau aku menolak lagi, tentu jadi tidak tahu diri. Kalau begitu, Putri coba saja sekarang. Biar kita semua lihat kehebatan Putri. Tapi, baju Putri begitu mewah, hati-hati ya. Jangan sampai kotor, Cukingge. Kuda liar ini hanya bisa ditunggangi olehku. Nanti kalau kau dilemparnya dan tewas, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Cukingge, aku tahu kau selalu bertindak semamu. Selalu menyusahkan Yun Er. Tapi sekarang bukan waktunya untuk sok jago. Bajumu memang ribet. Tapi Bai Sueju adalah kuda liar. Mustahil kau bisa menaklukkannya. Putri, bagaimana bisa memperlakukannya kakak seperti ini? Dia adalah suamimu, suami adalah pemimpin istri. Oh, jadi kau masih ingat Pangeran adalah suamiku? Kukira kau sudah tidak punya malu. Sudah melupakan rasa hormat dan harga diri. Sampai lupa dia sudah beristri. Cukingge, bagaimana kau bisa menjadi begitu jahat? Berkelakuan, lihat saja sampai kapan kau bisa sombong. Kuda liar ini pasti akan melemparkanmu. Kuda yang bagus. Ini tidak mungkin, kenapa tidak menyerangmu? Kapan punya kemampuan seperti ini? Tidak mungkin, si bodoh yang tidak bisa apa ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia menjinakkan Suojuku masih pakai baju seperti ini? Baju yang menyusahkan. Kemampuan ini jauh di atasku, astaga, Kingge. Benar-benar tidak menyangka. Tidak mungkin, pasti kau pakai cara curang. Kuda liar ini galak sekali, hanya aku yang bisa mendekatinya. Bagaimana kau bisa melakukannya? Bukan kudanya yang galak, tapi si sampah tidak layak menunggangi. Kuda bagus. Kau memang cucu nenek, sikap dan kemampuan ini benar-benar luar biasa. King Er, waktu kecil kau tidak suka belajar ini. Saya tidak berharap menjadi sangat canggih sekarang. Benar-benar mengejutkan saya. Kerabat ini tumbuh dengan masuk akal. Kemampuan berkudanya begitu luar biasa. Sepertinya sudah banyak menderita ya. Nenek, King Er tidak takut menderita. Dulu King Er bodoh, tidak mau berusaha. Mengecewakan harapan nenek dan ayah. Sekarang King Er sudah mengerti, sebagai putri. Dengan segala kemampuan, aku akan memikul kehormatan ini. Kenapa dulu aku tidak menyadari dia memiliki tekad sebesar ini? Bagus, bagus, King Er-ku tetap yang terhebat. Sekarang King Er memiliki kemampuan sebesar ini. Ditambah lagi dengan bantuan Putri Yun di samping, hatiku ini akhirnya bisa tenang. King Er bisa menjaga dirinya sendiri. King Er tidak butuh dijaga orang lain. Dan juga tidak ingin menjaga orang yang tidak penting. Sang Ibu Suri, aku. Baiklah, tinggal beberapa jam lagi sebelum pasukan berangkat. Tidak perlu banyak bicara. Cepat bersiap. Hamba patuh.
Kalau begitu, terima kasih Putri Yun telah rela memberikan kuda. Qingge. Setelah mendengar pidatomu yang penuh semangat tadi, kukira kau benar-benar berubah. Ternyata masih saja bersikap cemburu seperti ini. Melihat Yun Er dengan pakaian gagah yang menawan, kau pun ikut mengenakan pakaian seperti ini. Meniru-niru, tidakkah kau sadar apakah pantas? Benar, aku tidak pantas. Kalian berdua yang paling cocok. Kau. Su Qingge, aku peringatkan kau. Jaga mulutmu. Yun Er sudah kehilangan ayah sejak kecil. Sudah cukup malang. Ibunya bahkan adalah penyelamat ibuku. Keluarga Feng memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Hubunganku dengannya bersih. Bersih? Bersih sampai membiarkan seorang gadis yang belum menikah selama bertahun-tahun tinggal di kediaman Duk tanpa alasan jelas. Bersih sampai di malam pernikahan, kau meninggalkanku untuk pergi ke Qin Yun Yuannya. Bersih sampai seluruh kota mengira kalian berdua adalah pasangan yang ditakdirkan, Feng Lai. Kau pikir semua orang buta, atau aku yang bodoh? Su Qingge. Ayah Yun Er adalah penyelamat keluarga Feng. Hubunganku dengannya hanya seperti saudara. Kurasa kau hanya gagal menggoda pangeran muda ini. Sekarang mencoba cara lain, ingin menggunakan taktik pura-pura menolak. Untuk memenangkan hati pangeran muda ini. Feng Lai. Kau benar-benar biasa saja tapi percaya diri. Kau pikir cintamu itu harta karun langka? Cintamu sampah. Kau juga. Su Qingge. Ulangi lagi. Kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku benar-benar meragukan apakah posisi jenderalmu ini masih bisa bertahan atau tidak. Qingge. Semakin kau sombong, Chu Qingge, kakak Ye akan semakin jelas melihat siapa yang pantas dapat perhatian tulusnya. Meski selama ini kakak Ye hanya menganggapku sebagai adik, tapi posisi istri pangeran muda ini, cepat atau lambat akan jadi milikku. Kakak Ye Wanggan marah. Putri pasti tidak bermaksud menyerangmu. Hanya karena hati tidak enak, jadi bicara tanpa berpikir. Pangeran muda sudah siap. Perintahkan pasukan segera berangkat. Siap. Selamat datang Putri Jiu, selamat datang Pangeran Muda. Akhirnya Yang Mulia datang. Jenderal Qin terluka parah, nyawanya di ujung tanduk. Jika Yang Mulia tidak datang, hamba khawatir. Wakil jenderal yang tenang, sekarang aku sudah di sini. Tidak akan membiarkan rakyat dan prajurit kotamu menderita. Segera antarkan aku ke kediaman jenderal untuk menemui Jenderal Qin. Siap. Gubernur. Bagaimana kondisi luka Jenderal Qin sekarang? Lapor Paduka. Jenderal terluka dekat jantung, anak panah tertancap dalam, sudah koma beberapa hari. Semua tabib di kota sudah memeriksa, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Mereka bilang sudah tidak ada harapan. Luka dekat jantung? Harus segera dioperasi. Untuk mengeluarkan anak panah, tapi dengan teknologi medis zaman ini, risikonya sangat besar. Untung aku sudah siap. Segera antar aku ke Jenderal Qin. Kata tabib, suamiku bisa bertahan sampai sekarang. Hanya karena tekadnya yang kuat untuk bertahan hidup. Nyonya jangan terlalu sedih, sekarang kakak Ye sudah datang. Pasti akan melindungi rakyat kotamu. Lagi pula jika Jenderal Qin sadar sekarang, pasti tidak ingin melihat Nyonya bersedih seperti ini. Penyesalan terbesar suamiku dalam hidup adalah gagal melindungi kotamu dengan sempurna. Gagal menyelamatkan seluruh rakyat, sekarang pangeran muda datang sendiri. Pasti suamiku sudah tenang. Aku segera menyebarkan pengumuman mencari tabib terbaik. Jika bisa menyelamatkan Jenderal Qin, aku sebagai pangeran muda akan memenuhi satu permintaannya. Terima kasih pangeran muda. Terima kasih Putri Yun, Nyonya tidak perlu sungkan.
Jenderal Qin adalah bawahan lama Kakak Ye. Kakak Ye menganggapnya seperti keluarga. Maka secara alami juga keluarga bagi Yuner. Putri, kau dan pangeran. Yuner dan Kakak Ye akhirnya hanya bisa menjadi sahabat. Kakak Ye sekarang sudah menikah dengan Putri Shizi. Yuner hanya ingin bisa sering melihatnya. Sudah tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Sudah lama mendengar Putri Jiu berwatak jahat. Ternyata benar, dia bahkan melakukan hal yang merampas cinta orang lain. Putri Yun sangat mulia. Tapi dia mau merendahkan diri untuk menopangku, seorang wanita biasa. Begitu baik hatinya. Bagaimana bisa melawan orang yang berhati jahat seperti itu? Putri sangat baik hati. Kamu harus kuat. Aku percaya pasti akan ada hari di mana awan berlalu dan bulan terlihat. Hari di mana awan berlalu dan bulan terlihat. Putri, jenderal kami terluka parah. Anda tidak bisa masuk. Nyonya, tadi saat Putri datang, apakah Anda tidak keluar kota untuk menyambutnya? Apakah juga tidak pernah memberi salam? Maksud Putri adalah, dia sengaja datang untuk menuntut pertanggungjawaban atas hal ini. Suamiku nyawanya diuyung ke tanduk. Dia masih mempersoalkan protokol kecil seperti ini. Sang jahat. Putri, Anda tidak bisa masuk. Putri! Paduka Putri, mohon maafkan kami. Sungguh karena suami saya terluka parah, sehingga tidak bisa memenuhi protokol dengan sempurna. Paduka Putri, ini semua kesalahan saya sendiri. Hukum saja saya sendiri. Mohon ampuni nyawa suami saya. Saya mohon, Putri, apapun ketidakpuasan Anda, ini semua kesalahan saya sendiri. Suami saya sudah berkorban habis-habisan untuk Decu. Sekarang, benar, Putri, sekalipun Anda ingin menuntut pertanggungjawaban, harus pilih waktu yang tepat. Sekarang Jenderal Qin sudah dalam keadaan seperti ini. Jangan lagi bertindak semaunya. Siapa bilang aku mau menuntut pertanggungjawaban? Putri, apa yang Anda lakukan? Ya, Putri, aku tahu Anda suka pria gagah. Tapi sekarang, Jenderal sudah sakit parah, seperti ini. Anda masih tidak bisa melepaskannya? Sekarang suamiku nyawanya di ujung tanduk. Anda masih berniat jahat padanya? Masih ingin menghinanya? Aku hanya memeriksa lukanya. Mungkin dia masih bisa diselamatkan. Putri, sehari-hari Anda sudah punya banyak kekasih. Sudah cukup. Tapi sekarang, Jenderal sudah hampir mati. Anda masih tidak bisa menahan nafsu? Putri, Anda benar-benar membuat hati menjadi dingin. Cueyun, hentikan permainan kotormu. Nyawa Jenderal Qin bukanlah alat untuk memanipulasi orang lain. Kamu! Wajah Jenderal Qin pucat. Sepertinya di dalam tubuhnya masih ada benda asing yang tertinggal. Ini benar sekali. Jangan gegabah. Putri, kau ingin pamer, tapi lihat situasinya dong. Kalau nyawa Jenderal Qin sampai terancam lagi, kau sanggup tanggung jawab? Apa? Putri, kau bilang dia sama sekali tidak bisa pengobatan. Putri, Yuner benar-benar tidak bisa menutupi untukmu. Putri memang tidak bisa pengobatan, tapi dia biasa. Suka mempelajari hal-hal sesat. Dia pernah bilang apa? Dia pernah bilang, dengan pria perkara yang hampir mati, melakukan hubungan intim. Bisa awet muda selamanya. Cueyun, Jenderal Qin dalam keadaan kritis. Kalau kau terus-terusan menghalang-halangi aku sampai terlambat penanganannya, aku akan tebas kau dengan pedang ini. Putri, apa kau sekarang mau paksa kami dengan kekerasan? Melecehkan Jenderal Qin? Xiaoer, tangkap. Putri, Xiaoer tidak bisa bela diri. Kalau ada orang berniat jahat yang mendekat, tebas saja dia dengan pedang. Jangan sentuh suamiku. Aku tidak izinkan kalian sentuh suamiku. Jangan bergerak. Nyonya, ada apa?
Putri percaya ilmu sesat, bilang mau ambil darah terakhir jenderal. Untuk ritual jahat, biar tetap cantik. Kami benar-benar tidak bisa hentikan dia. Jenderal gugur demi negara. Kami ikut jenderal bertempur. Mana bisa kami biarkan kalian hinakan dia? Dasar lacur. Bunuh tuan dan pelayan tak tahu malu ini. Bukan. Chu Qingge, pantas kau dibantai tentara kasar ini. Sampai jadi bubur. Posisi istri pangeran. Segera jadi milikku. Apa-apaan ini? Hormat pada pangeran. Pangeran, mohon keadilan untuk suamiku. Ada apa? Kakak Ye, putri dia mau berhubungan dengan jenderal. Biar awet muda. Apa? Pangeran, putri sedang menyelamatkan jenderal. Pergi. Bangun dulu. Kakak Ye, putri dia membedah perut jenderal. Chu Qingge, sehari-hari kau sudah semena-mena. Sekarang malah berani melawan Jenderal Qin. Tusukan terakhir. Aku sedang menyelamatkannya. Menyelamatkannya? Kau malah ingin membunuhnya perlahan, suamiku? Aku tidak mampu melindungi kehormatan terakhirmu. Suamiku, aku akan menebus dosaku padamu. Jangan gegabah, Nyonya. Putri, jangan halangi aku. Biarkan aku menemani suamiku. Nyonya, aku benar-benar sedang menyelamatkannya. Ada panah di tubuh Jenderal Qin. Sudah kukeluarkan. Istirahat sebentar dan dia akan pulih. Kau melukai suamiku sampai begini, masih berani bicara besar? Benar, Putri. Sudah begini masih keras kepala? Kau membunuhnya hanya karena tak bisa mendapatkan Jenderal Qin. Lalu kau bunuh dia? Chu Weiyun, Jenderal Qin dalam bahaya. Aku berusaha menyelamatkannya, tapi kau malah memfitnahku. Berulang kali menuduhku. Sekarang dia sudah aman. Kau masih menghina namanya. Apa maksudmu sebenarnya? Hari ini meski kau bunuh aku akan menuntut keadilan untuk Jenderal Qin. Chu Qingge, kau menyiksa pejabat baik duluan. Memaksa nyonya, sekarang menghina lagi. Yuner, berapa banyak lagi orang yang akan kau sakiti? Feng Lai. Kau sakit otak atau telinga? Kukatakan lagi, aku sedang menyelamatkannya. Kalau tidak percaya, panggil tabib untuk memeriksa. Pangeran, wajah jenderal mulai memerah. Feng Xi, cepat panggil tabib. Baik. Bawa Chu Qingge pergi. Tanpa perintahku, jangan dilepaskan. Baik. Silakan, Putri. Ternyata, Chu Qingge si sampah itu. Bisa apa? Jenderal Qin tetap tewas. Dengan rasa hormat kakak ya pada prajurit, pasti takkan memaafkannya. Ini saatnya aku menghajar anjing yang sudah jatuh. Guru, kenapa geleng kepala? Apa Jenderal Qin masih bisa diselamatkan? Maafkan hamba, Pandren. Hamba geleng kepala tadi. Karena terkejut tak bisa bicara. Jenderal ternyata sudah selamat. Suamiku, Tenang, Nyonya. Denyut nadi jenderal stabil dan kuat. Hanya perlu dirawat beberapa hari, tidak lama lagi akan sembuh. Tapi kemarin semua tabib bilang tidak ada obatnya. Ini yang membuatku terkejut. Menurut luka jenderal, seharusnya. Tapi sekarang ada tanda-tanda kehidupan, ini benar-benar keajaiban. Tuan, apakah benda ini ada hubungannya dengan luka aneh di tubuh Tuan Qin? Luka aneh itu? Benar sekali. Ternyata ada tabib ajaib yang menyelamatkannya. Sangat ajaib. Tabib ajaib. Mungkinkah benar-benar dia? Mengapa Tuan berkata begitu?
Kunci kesembuhan pangeran dan jenderal adalah orang yang ahli itu. Dia mengambil anak panah di dekat jantung jenderal. Posisi jantung sangat kritis, sedikit saja salah saat mengambil anak panah. Jenderal akan tewas seketika, tapi orang ahli ini bisa melakukan tindakan yang sangat berbahaya ini dan menjahit lukanya dengan teknik yang sangat halus. Kemampuan pengobatan seperti ini, seumur hidupku baru pertama kali melihatnya. Bisa dibilang setara dengan Hua Tuo yang hidup kembali. Bahkan tuan yang ahli pengobatan seperti ini juga mengatakan demikian. Ternyata putri benar-benar membalas dendam dengan kebaikan, menyelamatkan nyawa suamiku. Dia tadi jelas-jelas sedang menyelamatkan orang. Tapi aku dibutakan oleh prasangka. Pangeran, hamba ini buta, tidak mengenal budi baik putri yang menyelamatkan nyawa. Hamba bersedia bersujud meminta maaf dan berterima kasih kepada putri. Berterima kasih. Cepat buka pintunya. Putri, hati-hati. Putri, hati-hati. Pangeran terlalu kejam. Tamparannya tadi jelas-jelas bermaksud jahat. Tubuhmu seperti ini bagaimana bisa menahannya? Dan orang-orang itu benar-benar keterlaluan. Putri, cepat panggil tabib. Putri terluka dan muntah darah. Putri. Kamu, apa maumu datang ke sini? Kurang ajar. Kamu badak rendahan. Berani berteriak-teriak kepada putri kami. Lepaskan. Sakit. Titik akupuntur ini cukup membuatmu kesakitan selama 3 hari. Berani menyakiti orangku? Hukuman kecil sebagai peringatan. Cuking. Sudah seperti ini masih berani sombong? Aku sebelumnya benar-benar meremehkanmu. Kamu percaya tidak kalau aku bisa membunuhmu? Dengan kemampuanmu? Kamu tidak punya kemampuan itu. Kamu hanya bisa main licik. Biar aku tebak. Selanjutnya kamu harus melukai dirimu sendiri. Sambil menangis dan berkata aku melukaimu. Agar kakak Ye merasa kasihan dan membunuhku. Untuk membalas dendammu. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Kenapa masih belum bertindak? Aku hitung waktunya. Dokter itu seharusnya sudah selesai memeriksa lukanya. Kakak Ye juga seharusnya sudah datang. Kenapa masih tidak berani bertindak? Aku bantu kamu. Chukingge, dasar kamu imut. Kamu berani melukaiku? Jika sampai ada bekas luka, bagaimana aku bisa melayani kakak Ye nanti? Aku lawan kamu. Ini pertolongan Tuhan, pasti. Jenderal Qin dibunuh oleh Chukingge. Para prajurit ini datang untuk mengambil nyawa Chukingge. Putri, kamu melukaiku itu hal kecil, tapi bagaimana bisa kamu menyakiti Jenderal Qin? Putri, apakah Jenderal Qin benar-benar? Tidak mungkin. Saat aku pergi, Jenderal Qin sudah lepas dari bahaya. Katakan, apa yang terjadi? Putri, bukankah hari ini kamu yang membedah perut Jenderal Qin hingga menyebabkan kematiannya? Kamu begitu kejam, haus darah. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Jika hari ini, kediaman Jenderal ingin membunuhmu untuk melampiaskan amarah, aku tidak bisa lagi membelamu. Yun Er. Kenapa jadi seperti ini? Kakak Ye, hari ini aku hanya ingin menasihati Putri untuk bersujud dan meminta maaf kepada arwah Jenderal Qin Ming. Tidak disangka Putri tidak menyesal dan melukai wajahku dengan pisau. Yun Er, Jenderal Qin dia. Kakak Ye, Yuner tahu Jenderal Qin mengalami nasib malang ini. Hatimu hancur, Yuner juga sangat sedih. Kakak Ye, mulai sekarang, aku dan Putri tidak ada lagi ikatan saudara. Aku tidak akan lagi membelanya. Jika hari ini Jenderal ingin mengambil nyawanya untuk menghibur arwah Jenderal di alam baka, Yuner juga tidak akan mengeluh. Putri kecil, bukan seperti itu, suamiku. Nailnya, semua kesalahan adalah kesalahan Yuner. Yuner tahu Putri bertindak sembrono, tapi tidak bisa menghentikannya, menghina jenazah Jenderal. Nyonya, Anda harus tetap tabah.
Jika tidak, arwah jenderal akan sedih melihat Anda begitu berduka. Putri, apa yang Anda bicarakan? Jenazah apa? Tabah apa? Suamiku masih baik-baik saja. Bagaimana bisa ada arwah? Ini tidak mungkin. Putri, hamba buta mata. Sebelumnya banyak bersalah pada Putri. Hamba mohon maaf dari Putri. Putri, hamba sebelumnya banyak melanggar. Putri membalas keburukan dengan kebaikan, menyelamatkan suamiku, hamba tidak bisa membalas. Mulai hari ini, nyawa hamba adalah milik Putri. Dengan tubuh ini hamba membalas budi Putri. Terima kasih atas penyelamatan Putri. Nyonya, cepatlah bangun. Jenderal Qin adalah pahlawan besar Chu. Aku hanya melakukan tugas. Anda tidak perlu bersujud seperti ini. Semuanya, cepatlah bangun. Apa kalian sudah gila? Dia telah menghina Jenderal Qin. Bahkan membedah perut Jenderal Qin, bagaimana bisa kalian malah berterima kasih padanya? Putri, harap jaga diri. Putri sebelumnya sedang menyelamatkan suamiku, bukan seperti yang kau katakan. Orang yang hina. Yun Er, memang benar Chu Qingge yang menyelamatkan Jenderal Qin. Jika bukan karena Chu Qingge mengeluarkan anak panah dari dada jenderal, jenderal mungkin tidak akan selamat. Ini tidak mungkin. Dia melukai Jenderal Qin sedemikian rupa. Bahkan dokter yang datang menggeleng, mengatakan tidak ada harapan. Aku tahu, pasti Jenderal Qin sedang dalam fase sekarat. Kalian semua tertipu olehnya. Cukup, Putri. Dokter menggeleng karena kagum dengan keahlian medis Putri yang luar biasa. Bukan karena tidak ada harapan. Putri terus menghalangi penyelamatan. Sekarang malah mengutuk suamiku akan mati. Apa maksudmu? Sikap lembut dan bijaksana yang kau tunjukkan sehari-hari, apakah itu palsu? Tidak, Kakak Ye, Yuner hanya terlalu khawatir. Yuner hanya karena terlalu cemas. Aku tahu Jenderal Qin sudah baik-baik saja. Hari ini, kami memang salah menuduh Chu Qingge. Putri, Yuner salah bicara. Tidak apa-apa, yang penting baik-baik saja. Hari ini Putri telah mencapai prestasi besar. Putri melukai Yuner. Itu hanya karena meluapkan ketidakpuasan hati. Tidak apa-apa. Asalkan Putri senang. Sedikit kesusahan yang Yuner alami tidak berarti apa-apa. Kesusahanmu. Kau hanya bisa menggunakan cara-cara kotor untuk memfitnahku. Lain kali kau berbohong, gunakanlah otakmu yang bodoh seperti babi ini. Ketika aku dibawa kembali, jangankan pisau. Bahkan peralatan pakaian pun akan kusimpan. Pisau ini hanya ada di King Yun Yuan. Tiba-tiba saja ada di tanganku. Aku dibawa ke sini oleh orang-orangmu. Apakah aku membawa senjata atau tidak, kau lebih tahu dariku. Jika bukan karena ada yang mengancam dengan pisau, aku takkan melawan. Tidak, Kakak Ye, Yuner. Yuner tidak, Yuner. Ini memang salahmu lebih dulu. Fengxi, bawa Yuner pulang untuk diobati. Kakak Ye, bukan aku, bukan dia. Kakak Ye, bukan aku. Mengapa aku tidak menyadari sebelumnya, Yun Er? Ternyata adalah orang yang licik. Tampaknya aku terlalu memanjakan dia. Dan salah paham pada Chu Qingge. Chu Qingge. Kejadian hari ini, Chu Qingge. Guru, bagaimana? Pangeran, Putri awalnya menahan tamparanmu. Lalu memaksakan diri menjahit luka Jenderal Qin. Hingga luka lama belum sembuh, ditambah stagnasi ki dan darah. Beberapa kerusakan ini menyebabkan sakitnya. Saya akan memberikan beberapa resep, perlu istirahat total. Terima kasih, Guru.
Pandren. Untuk kejadian hari ini, terima kasih juga padamu. Jika bukan karena kau membawa putri ke kotamu, mungkin suamiku sudah. Putri telah menyelamatkan keluarga jenderalku. Ibu terlalu berlebihan. Hari ini aku hanyalah orang bodoh yang buta dan tuli. Sungguh tidak pantas menerima ucapan terima kasihmu. Pandren, izinkan hamba mengatakan satu hal lagi. Sikap dan hati putri sama sekali tidak seburuk yang digosipkan. Ini mungkin karena ada yang sengaja memfitnah. Semoga pangeran menghargai orang yang ada di depan mata. Kiaoer, beritahu Fengxi. Laporan pertempuran beberapa hari ke depan, kirim semua ke sini. Pangeran maksudnya akan menemani putri di sini. Aku melukainya sampai seperti ini. Tentu harus memastikannya baik-baik saja. Hamba segera pergi. Hargai orang yang ada di depanmu. Kenapa kamu di sini? Di mana Kiaoer? Aku menyuruhnya pergi. Chou Qingge. Hari ini kamu telah diperlakukan tidak adil. Ini salahku. Aku tidak membedakan benar dan salah. Dan menyakitimu. Kalau permintaan maaf bisa menyelesaikan segalanya, untuk apa ada pengadilan? Aku tahu. Sekarang, apapun yang kukatakan tidak akan berguna. Tapi asalkan kamu bisa melampiaskan amarahmu. Pukul atau makilah aku. Aku tidak akan melawan. Atau kamu ingin aku bagaimana menebus kesalahanku? Asalkan bisa kulakukan, pasti akan kupenuhi. Pangeran muda, benarkah kata-katamu bisa dipercaya? Tentu. Kalau begitu, tanda tangani surat cerai denganku. Chou Qingge. Masalah perceraian ini. Bisakah kita mengabaikannya? Jika kamu mau, kita bisa rujuk dan saling menghormati. Kamu tetap akan menjadi putri muda yang dihormati. Kamu pikir aku ini apa, Chou Qingge? Anak kecil yang tidak tahu malu? Kamu bilang mau berubah, lalu aku harus menerimanya dengan senang hati? Aku adalah putri dari kerajaan Chu. Kehormatanku tidak pernah bergantung padamu. Gelar putri muda, aku tidak butuh posisi yang kamu kasihani, apalagi kamu. Kamu benar-benar kejam. Dulu, kamu begitu mencintaiku. Benar. Dulu, Chou Qingge yang hanya memikirkanmu, sudah mati. Dia mati dicekik olehmu di malam pernikahan. Waktu itu aku sedang mabuk obat, tidak sadar dan tidak bisa mengendalikan diri. Aku memang terlalu kasar, tapi aku tidak bermaksud membunuhmu. Alasan yang bagus, tidak bisa mengendalikan diri. Malam pernikahan, kamu mabuk obat, lalu pergi ke kamarnya untuk bersenang-senang. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Bukan perselingkuhan, Chou Qingge. Waktu itu aku pergi ke pavilion Qingyun karena dia mengirim orang untuk memanggilku. Dia bilang sakit, aku hanya menjenguknya. Sebelum pergi, aku sudah memanggil tabib untuk menetralisir obat itu. Hubungan kami bersih. Chou Qingge. Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kamu terus-menerus mengatakan ingin berbaikan, lalu menyederhanakan semua luka itu dengan sekadar kata kesalahpahaman. Dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah memberiku rasa hormat yang paling dasar. Yang kuinginkan bukanlah penyesalanmu, bukan pula posisi sebagai istri pangeran, melainkan martabat yang seharusnya dimiliki seorang manusia. Benar. Kamu benar. Sepanjang hidupku, Feng Lai selalu menganggap diri jujur dan terhormat. Tapi malah menghinamu di malam pernikahan kita. Chou Qingge, jangan kau saja.
Bahkan aku sendiri merasa menjijikan. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku. Tapi permintaan maaf ini harus kusampaikan. Untuk kesalahan di hari itu. Untuk sikap meremehkan dan tidak sopanku padamu. Mulai sekarang, aku akan mencurahkan seluruh hatiku untuk menebus kesalahanku. Perkataan pangeran kali ini cukup bertanggung jawab. Bisa dibilang, orang yang berani berbuat berani bertanggung jawab. Tapi antara kita hanyalah kesalahpahaman. Lebih baik kita selesaikan segera, selain berpisah. Aku tidak meminta yang lain. Benarkah tidak ada jalan lain? Pangeran, kamu. Laporan darurat untuk Pangeran. Pangeran, Putri. Pasukan Qin Utara kembali menyerang dengan skala besar. Apa yang terjadi? Sebelumnya mereka sudah menyerang 3 kali berturut-turut. Jenderal Qin memimpin pasukan dan berhasil memukul mundur, tapi korban di pihak kita sangat banyak. Jenderal Qin terluka parah. Pasukan kita belum pulih sepenuhnya, tapi Qin Utara mengirim pasukan terbang menyusup ke kota Mo. Mereka membunuh dan menyerang warga, situasinya sangat genting. Pasukan terbang? Tembok kota Mo setinggi beberapa sang. Bagaimana mereka bisa melewatinya? Benar-benar terjadi, pasukan terbang ini menggunakan cara yang tidak diketahui. Bisa melewati tembok kota dan menyerang warga yang tidak bersenjata. Pasukan kita berusaha menghalau di dalam kota, tapi tidak bisa melindungi semua orang. Banyak warga terluka, dan sekarang pasukan terbang terus berdatangan. Memasuki kota. Kita tidak boleh membiarkan mereka terus masuk. Siapa aku? Putri, apa yang akan Anda lakukan? Bawa aku ke pasukan, keselamatan rakyat lebih penting dari Gunung Tai. Aku tidak akan membiarkan penjahat membantai rakyat di Dachu. Di kehidupan sebelumnya, sebagai komandan medan perang, aku bisa dibilang ahli strategi. Semoga hari ini, aku bisa memberikan harapan bagi rakyat kota Mo. Tidak boleh. Luka kamu belum sembuh, dan kau tidak punya ilmu bela diri. Pergi ke medan perang sekarang sama saja dengan bunuh diri. Pangeran pernah bilang, asal menyelamatkan Jenderal Qin, kau akan mengabulkan satu permintaannya. Masih berlaku? Kau ingin menggunakan permintaan itu untuk kesempatan ke medan perang? Benar. Perkataan pangeran adalah janji. Langsung lepaskan. Baik. Janji ini aku akui, tapi kau hanya bisa memilih antara bercerai denganku atau pergi ke medan perang. Kenapa kau memakai ini untuk memaksaku? Ini bencana negara. Bukan saatnya untuk urusan pribadi kita. Justru karena ini bencana negara, dan kau adalah Putri Dachu. Aku harus melindungimu. Sekalipun kau bilang aku licik, atau memanfaatkan situasi, aku tidak akan membiarkanmu membawa tubuhmu yang seperti ini ke medan perang. Chu Qingge, ini medan perang. Bukan tempat untuk bertindak gegabah. Pergi ke medan perang itu gegabah? Sebagai Putri Dachu, yang dicintai rakyat, melindungi mereka adalah tugasku. Jika rakyat dalam bahaya, aku tidak bisa pengecut. Meski harus menghadapi bahaya, aku harus pergi. Tanah Dachu ini tidak perlu dipertaruhkan oleh seorang wanita. Dulu aku patuh, lalu dicap sebagai wanita licik dan cemburu. Lagi pula, nasib negara adalah tanggung jawab semua orang. Siapa bilang wanita hanya bisa di rumah? Semua wanita di dunia ini bisa berjuang untuk keyakinan mereka. Kau sudah melihat diriku, dan juga semua wanita di dunia. Baru saja kau berjanji akan membantu sepenuhnya. Masih teringat jelas, tapi belum setengah jam. Sudah dilupakan? Yao Er, Pandren, bantu Putri berganti pakaian. Semangat Putri sangat mulia. Aku Feng sangat kagum. Pertempuran ini, aku akan pergi dan pulang bersamamu. Hormat pada pangeran. Pangeran, ini. Putri Jiu Chu Qingge. Mulai hari ini, dia akan ikut serta dalam semua pertempuran di kota Mo. Bagaimana bisa? Medan perang itu berbahaya. Bukan tempat untuk putri. Musuh besar di depan mata, membawa seorang wanita yang tak berdaya. Ke dalam pasukan, bukankah ini seperti main-main? Di hari itu di luar gerbang istana, aku melihat kemahirannya menunggang kuda. Tak disangka kemahiran memanahnya juga begitu hebat. Nama besar para jenderal sudah lama ku dengar. Tapi aku Chu Qingge bukanlah orang yang tak berguna.
Saat ini kotamu dalam bahaya, selain strategi mengalahkan musuh. Omong kosong lainnya tak perlu dibicarakan. Putri benar sekali, yang paling mendesak sekarang adalah menyelamatkan kotamu. Bagaimana situasi pasukan? Pasukan Qin Utara berjumlah 80.000 mengepung kota. Pasukan kita sudah bertempur 3 kali. Hanya tersisa kurang dari 20.000, lebih dari setengahnya adalah prajurit terluka. Selain 20.000 pasukan pilihan yang dibawa pangeran. Total pasukan tak sampai 30.000 melawan 80.000. Kekuatan ini sangat tidak seimbang. Yang paling menyebalkan adalah para penerbang Qin Utara itu. Mereka bisa turun dari langit, melewati tembok kota, membakar dan merampok di dalam kota, setiap kali sebelum pertempuran besar. Pasti mengacaukan wilayah belakang, rakyat. Menderita kerugian besar. Prajurit kita bertempur di garis depan, keluarga mereka malah dibantai. Qin Utara ini ingin benar-benar mengacaukan moral pasukan kita. Putri tepat sekali. Rencana licik Qin Utara ini memang kejam. Jika pencuri terbang ini melayang di udara, mengapa tidak memerintahkan pemanah untuk menembak jatuh mereka langsung? Bukannya tidak pernah dicoba, tapi para penerbang itu, mereka sama sekali tidak terluka. Apa? Pangeran, Putri, lihatlah, ini adalah gambar bentuk penerbang yang dibuat pelukis. Penjahat Qin Utara terbang dengan postur aneh seperti ini. Dan juga, ini adalah bahan yang mereka gunakan sebagai sayap. Sangat kuat, anak panah biasa sama sekali tidak bisa menembusnya. Begitu rupanya, rahasia penerbang Qin Utara ini. Sudah sepenuhnya ku mengerti. Rahasia benda ini terletak pada kain kasar berkualitas tinggi yang dipilihnya. Direndam minyak dan diperkuat berulang kali, sehingga sangat rapat. Elastisitasnya luar biasa, cukup untuk menahan anak panah biasa. Karena itulah mereka bisa menahan angin. Ditambah rangka membentuk sayap, menggunakan angin untuk terbang. Putri benar, kain ini berbau minyak. Hingga, karena kau sudah mengerti rahasia benda ini, pasti cara mengalahkannya sudah ada di pikiranmu. Benar Putri, mohon Putri beri petunjuk. Apa sebenarnya cara mengalahkan musuh ini? Serangan api. Bagus. Karena menggunakan minyak, maka serangan api pasti adalah cara yang tepat. Perintahkan pasukan untuk menggunakan panah api. Bakar habis para penerbang Qin Utara itu, jangan sisakan satu pun. Siap, hormat pada Putri. Kemenangan besar ini sungguh memuaskan para perampok Qin Utara. Dengan mengandalkan pasukan terbang, mereka telah merajalela cukup lama. Hari ini, api ini membakar mereka hingga tak tersisa, sungguh menyenangkan hati. Sialan, gerombolan brengsek ini telah menyiksa rakyat Chu bertahun-tahun. Hari ini melihat mereka tewas dalam kobaran api, merintih kesakitan. Setidaknya bisa menjadi persembahan bagi arwah rakyat yang tak berdosa. Hingga, berkatmu pertempuran ini bisa dimenangkan. Jika bukan karena kau menemukan rahasia pasukan terbang Qin Utara, rakyat Mo Cheng mungkin akan terlibat dalam pertumpahan darah lagi. Sebenarnya, saat aku menjelaskan cara membuat bahan itu, kau sudah memikirkan strategi serangan api, bukan? Tapi kau sengaja membiarkanku yang mengungkapkannya. Ini sengaja untuk membangun wibawaku, ya? Kau memiliki bakat terpendam, mutiara tak boleh tertutup debu. Aku hanya membuka tutupnya, dan kilauanmu langsung bersinar. Pada akhirnya yang mendapatkan kepercayaan tentara adalah dirimu sendiri. Hingga, gelas ini harus kuhadiahkan untukmu. Pangeran, Putri, hamba bersulang untuk kalian. Feng tidak berani mengambil jasa kemenangan besar ini. Putri layak mendapat penghargaan tertinggi. Putri memiliki kemampuan menyelamatkan dunia. Tidak hanya menyembuhkan Jenderal Qin, tapi juga membebaskan Mo Cheng dari kepungan. Chu memiliki pahlawan wanita seperti Putri. Adalah berkah besar bagi negara, hamba sungguh kagum. Aku hanya melakukan kewajiban. Para jenderal yang bertahan di Mo Cheng bertempur dengan berani. Kalianlah pahlawan sejati. Putri, kelapangan hatimu seperti samudera, kami sungguh kagum. Sebelumnya hamba buta mata, banyak bersikap tidak sopan, mohon Putri menghukum. Para jenderal, cepatlah bangun. Kalian membela negara. Apa salahnya?
Jika benar ingin menebus dosa hari ini, lebih baik kita bersulang bersama. Bersulang untuk Putri. Putri benar-benar luar biasa. Pangeran mendapat pasangan yang sempurna. Sungguh membuat kami iri. Putri cerdas dan berbakat. Adalah berkah bagi Chu. Pangeran Sangga Beruntung. Wahai para hadirin, jangan mengolok-olokku. Di kemah tentara harus fokus pada urusan penting. Hari ini mari bersenang-senang. Bersedia menemani Putri sampai mabuk. Kingge, dulu aku buta dan bodoh. Kedepannya aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya, memperlakukanmu dengan tulus. Hanya berharap suatu hari kau bisa menerimaku kembali. Lihatlah, lihatlah. Pangeran sudah lama mengangkat gelasnya. Tapi setetes pun tak diminum. Matanya justru terus menatap Putri. Tuan muda ini. Bukan anggur yang memabukkan, tapi dirinya yang mabuk. Tidak bisakah kau lihat? Di mata dan hati pangeran hanya ada Putri. Setelah beberapa waktu bersama, Feng Lai ternyata bertanggung jawab, strategis, dan setiap ada perasaan. Sungguh tidak mengecewakan nama Dewa Perang dari Chu. Sayangnya, di antara kita, dari awal sudah salah. Hati-hati. Putri, maafkan hamba. Ini bukan maksud hamba, hamba hanya kehilangan kendali. Ini, apa yang terjadi? Kenapa begini? Denyut nadi kacau. Racun jahat merasuk ke dalam. Demam tinggi dan batuk darah. Siap, segera kucir perlahan. Semua area di perkemahan harus disterilkan dengan alkohol kuat. Segera bakar semua benda yang pernah bersentuhan dengan orang ini dalam 3 hari. Semua yang pernah kontak dengannya harus diisolasi. Cepat. Kingge, apa yang terjadi? Ini penyakit menular yang sangat ganas dan berbahaya. Leper. Pangeran, Putri, ada penyakit aneh tiba-tiba di perkemahan. Sudah puluhan prajurit pingsan, semuanya demam tinggi tak kunjung turun. Semua ada gejala batuk darah. Penyakit ini memiliki masa inkubasi 7 hari, sekarang baru meledak. Ini wabah. Sudah menyebar luas. Baru saja melewati bencana orang terbang. Sekarang ada wabah lagi. Pangeran, Putri, apa yang harus kita lakukan sekarang? Putri, apa maksudnya ini? Menutup mulut dan hidung bisa sementara menghalangi penyakit. Alkohol kuat bisa disinfeksi dan mencegah wabah. Mulai hari ini, sebelum wabah terkendali, semua orang di pasukan harus begini setiap hari, jangan lengah. Yang terpenting, segera kunci seluruh perkemahan. Jangan sampai wabah masuk ke kota dan membahayakan rakyat. Jika nanti Qin Utara memanfaatkan kesempatan ini, kota Mo akan dalam bahaya. Pasukan, dengarkan perintah. Segera kunci perkemahan. Prajurit, jangan bergerak sembarangan. Semua orang harus menutup mulut dan hidung. Bahkan saat istirahat malam, tidak boleh dilepas. Yang melanggar akan dihukum sesuai hukum militer. Siap. Selain itu, semua barang yang pernah disentuh pasien harus dibakar. Jangan lengah. Semua yang terjangkit harus segera diisolasi. Tanpa izinku, tidak boleh masuk kota. Apa masih diam saja? Lakukan segera seperti yang Putri katakan. Pangeran, Putri, mengisolasi saudara-saudara kita yang sakit. Tidak boleh dikunjungi. Apakah ini berarti meninggalkan mereka? Siapa bilang aku akan meninggalkan mereka? Semua pasien. Aku, Chu Qingge, yang akan rawatnya sendiri. Hari ini, aku, Chu Qingge, bersumpah di sini. Selama masih ada nafas dalam tubuhku, aku takkan pernah menyerah. Setiap prajurit Dechu, semua pasien, akan kusembuhkan sendiri oleh Chu Qingge. Putri, jangan. Wabah ini datang begitu ganas. Tubuhmu yang mulia, bagaimana bisa terjun langsung ke bahaya? Sedikit saja kesalahan. Kami takkan bisa memaafkan diri sendiri. Putri, kami paham maksud baikmu. Tapi keselamatanmu sangat penting. Lebih baik, biarkan tabib yang menangani. Putri cukup memimpin dari tenda. Kingge, ini sangat berbahaya. Kamu tak boleh celaka, urusan menyembuhkan pasien. Aku akan kirim tabib terbaik, kamu tetap di tenda. Jangan melangkah keluar setapapun. Benar, ya Putri, tepat sekali. Kamu lupa, aku juga seorang tabib. Kepedulian kalian, Qingge hargai. Tapi sebagai putri, aku harus melindungi seluruh rakyat. Sebagai tabib, menyembuhkan juga kewajibanku. Jadi secara publik maupun pribadi, aku tak boleh mundur. Kingge, aku tahu kau berhati mulia,
Tapi penyakit ini luar biasa. Kau lupa? Saat Jenderal Qin sekarat, seluruh kota tak berdaya. Tapi aku, Chu Qingge, saat itu bisa menyelamatkannya dari gerbang kematian. Hari ini, aku pasti temukan cara hadapi wabah ini. Ini. Saat itu, benar putri yang menyelamatkan nyawa Jenderal Qin. Jadi tenanglah, aku akan lindungi diri. Takkan biarkan diriku terluka. Baik. Jika kau bersikeras, aku akan temanimu. Baik menyiapkan obat maupun mengatur personel. Aku akan hadapi bersamamu. Hamba juga ingin ikut putri. Bahkan jika hanya mengantar obat, kami takkan biarkan putri menghadapi bahaya sendirian. Medan perang para jenderal ada di utara. Qin Utara mengintai, jika kalian semua ikut merawat. Siapa yang akan jaga kotamu? Mempertahankan posisi kalian berarti menyelamatkan semua. Kami takkan mengecewakan putri. Tak boleh ditunda. Aku akan buat resep dasar. Stabilkan kondisi prajurit. Nanti, aku akan cari cara menyembuhkan total. Tidak akan mengecewakan kalian semua. Hingga. Istirahatlah sebentar, kau sudah bekerja semalaman. Aku bisa menunggu, tapi para prajurit tidak bisa. Semakin cepat obat ditemukan, semakin banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Berhasil! Asalkan mengikuti resep ini. Dalam 3 hari, penyakit para prajurit akan sembuh. Wabah ini bisa dikendalikan. Berhasil! Berhasil! Hingga. Cepat, racik obat sesuai resep ini sepenuhnya. Bagikan kepada semua pasien. Hebat. Paduka, resep ini sungguh luar biasa. Hamba segera melaksanakannya. Biarkan aku. Kau fokus saja pada pekerjaanmu. Biarkan aku. Denyut nadi lebih stabil dari sebelumnya. Tapi racun dalam tubuh belum bersih. Untuk dosis berikutnya,
Aku tambahkan 3 Tian Guanglian untuk membersihkan racun dalam. Nona yang mulia, demi kami orang-orang kasar ini. Sampai meracik obat sendiri. Budi baik ini, hamba Wan San tidak bisa membalas. Sudah. Istirahatlah yang baik, semoga cepat sembuh. Rakyat kotamu masih menantimu. Sudah sembuh. Bagus sekali, sudah sembuh. Baik, hamba menghadap Paduka. Cepat bangun. Paduka, wabah di camp sudah sepenuhnya terkendali. 90% prajurit yang sakit sudah pulih. Wabah ini sangat berbahaya. Jika bukan karena jerih payah Paduka, kami tidak berani membayangkan akibatnya. Paduka tidak hanya menyelamatkan nyawa banyak prajurit, tapi juga menstabilkan semangat pasukan. Budi Paduka seperti memberi kehidupan baru. Hamba bersedia mengabdi dengan segenap tenaga. Sudah bekerja keras. Paduka sudah lama tidak istirahat, bekerja siang malam. Benar-benar. Paduka tidak tidur 3 hari, kami mengganggu di sini. Kami kurang ajar. Urusan selanjutnya serahkan pada kalian. Pastikan semua saudara sepenuhnya pulih. Siap. Kau. Tutup matamu, istirahatlah dengan tenang. Kingge, maafkan aku, dulu aku kurang pikiran. Membuatmu menderita. Melihatmu seperti sekarang ini. Hatiku seperti ditusuk pisau. Kedepannya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya. Zen, aku tidak meminta maafmu, hanya berharap kau bisa memberi aku satu kesempatan lagi. Tidur pun tak apa. Kau terlalu lelah belakangan ini. Tidurlah dengan nyenyak. Feng Lai memang pria sejati. Belakangan ini, niatnya untuk menebus kesalahan sungguh tulus. Tapi apakah rasa bersalah bisa menopang cinta? Kingge, kau sudah bangun? Bagaimana? Ada yang tidak enak badan? Aku baik-baik saja, cuma tidurnya agak lelap. Syukurlah. Wabah kali ini datang tiba-tiba, kau malah terjun langsung. Aku khawatir terus, jangan-jangan kau juga tertular. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ngomong-ngomong, tidakkah kau merasa wabah kali ini aneh? Aneh? Aku sudah menghitung berkali-kali masa inkubasi wabah ini, dan ternyata pasukan yang pertama kali menunjukkan gejala. Jika dilihat mundur, waktu kemunculan gejalanya, tepat saat Jenderal Qin terluka parah, pertahanan markas sedang lemah beberapa hari itu. Maksudmu wabah ini bukan bencana alam, tapi ulah manusia? Beberapa hari ini aku menyelidiki dan menemukan bahwa setelah Jenderal Qin terluka, barang rampasan dari Qin Utara
Ada sebagian yang masih sangat baru. Masak ia barang rampasan perang. Sama sekali tidak ada bekas pakai. Sumber wabah ini pasti dari barang-barang itu. Dasar bajingan Qin Utara, licik sekali rencananya. Pertama melukai Jenderal Qin, lalu meracuni markas kita. Saat pasukan kita terjangkit wabah dan tak berdaya, mereka bisa menyerang, sungguh hina. Untung Jenderal Qin terluka, belum sempat memeriksa barang-barang ini. Langsung dibawa ke kediaman Jenderal. Jadi wabahnya tertahan di markas. Tidak sampai ke warga Mo Cheng. Jika rencana ini berhasil, pertahanan kita akan hancur. Mereka bisa langsung menyerang dan merebut Mo Cheng. Kalau begitu, ya kan mereka berhasil. Apa? Aku mengerti, maksudmu kita manfaatkan situasi ini. Sekarang musuh di depan, kita di belakang. Saatnya balas dendam. Baik, aku akan segera rapat untuk menyusun strategi. Kakak Ye, Yuner akhirnya bertemu juga denganmu. Yuner sangat khawatir padamu. Yun Er, kenapa kau tidak tinggal tenang di kediaman jenderal, malah datang ke markas militer yang penting ini? Yuner mendengar ada wabah penyakit yang merajalela di pasukan. Yuner sangat khawatir denganmu. Hari-hari ini hatiku selalu gelisah memikirkan keselamatanmu, sampai tidak bisa tidur dan makan. Karena itulah aku buru-buru datang ke sini. Kudanya Junzu ini benar-benar lambat sekali. Saat wabah paling ganas, kau tidak terlihat. Sekarang semuanya sudah reda, baru buru-buru datang, pura-pura menunjukkan kesetiaan. Sekarang semuanya sudah reda, kau baru datang pura-pura menunjukkan kesetiaan. Aku? Omong kosong. Wabahnya begitu ganas, hanya orang bodoh yang akan datang untuk mati. Sekarang situasinya sudah aman, aku tidak akan membiarkanmu sendirian dengan kakak Ye. Kakak Ye hanya milikku. Gongzu, kau salah paham dengan Yuner. Yuner tidak sengaja menunda-nunda saat itu. Mendengar kau dan kakak Ye pergi diam-diam ke markas militer. Yuner sangat panik setelah mengetahuinya. Hampir tidak sabar untuk segera menyusul. Tapi sayangnya, luka yang diberikan Gongzu saat itu belum sembuh, karena itulah perjalananku tertunda. Baiklah, dari perkataanmu ini, sepertinya ini salah Gongzu. Seharusnya menunggu orang penting sepertimu pulih dengan nyaman dulu, baru mengurus kehidupan rakyat kota Mo. Yuner tidak bermaksud begitu, kakak Ye. Yuner ingin selalu berada di sisimu setiap saat. Akan datang dengan segala cara, mana mungkin mundur hanya karena luka kecil. Dan wabah penyakit ini? Yun Er, hati-hati dengan kata-katamu. Di antara kita hanya ada hubungan kakak adik. Ucapanmu ini sudah terlalu melewati batas. Kakak Ye, apakah kau masih marah pada Yuner? Saat itu di kediaman jenderal, Yuner benar-benar karena sangat khawatir dengan luka Jenderal Qin. Karena panik, jadi kehilangan kendali. Karena itulah berbicara sembarangan pada Gongzu. Gongzu, Yuner sudah menyadari kesalahannya. Lagi pula, saat itu kau sudah menghukum Yuner. Kuharap Gongzu berbesar hati, maafkan Yuner. Kali ini, Simpan wajah munafikmu itu. Gongzu tidak tertipu dengan caramu. Dan kau, temani baik-baik si bunga penghibur ini. Gongzu masih harus pergi membahas urusan pemerintahan. kakak Ye. Kau benar-benar Chu Qingge, menggunakan taktik mundur untuk maju. Bisa membuat kakak Ye begitu memperhatikanmu. Bahkan melawan arus. HMPH, aku ingin lihat, kau si bodoh yang tidak punya kemampuan. Bisa melakukan apa? Qingge, tunggu aku. Carol Yun. Berani sekali memperlakukan kakak Ye seperti ini. Sungguh tidak tahu diri. Tempat rahasia militer dilarang masuk bagi orang yang tidak berkepentingan. Kurang ajar. Berani menghalangi Junsu ini? Bukan hanya perintah Junsu, bahkan dewa sekalipun datang. Izin, tidak boleh masuk. Lalu kenapa Chu Qingge bisa masuk? Karena dia putri Jiu. Bukan hanya ini markas militer. Selama yang mulia putri mau di seluruh markas militer ini, tidak ada tempat yang tidak bisa dia datangi. Bagus, Chu Qingge. Ternyata memang mengandalkan status putri. Orang lain baru memperlakukannya istimewa. Junsu ini diangkat langsung oleh Kaisar. Aku perintahkan kalian minggir sekarang. Ini markas militer, kami hanya patuh pada perintah militer. Yang mulia putri masih memperlakukan kami dengan hormat. Camel? Hanya seorang Junsu kosong tanpa darah keluarga kerajaan. Belum berjasa sedikit pun, berani bersikap sok di sini. Bagus, berani sekali membandingkan Junsu ini dengan putri yang tidak berguna itu. Tidakkah kamu takut Junsu menjatuhkan hukuman tidak hormat ini? Kamu bilang aku belum berjasa. Lalu dia Chu Qingge? Apa jasanya? Putri Jiu tidak berjasa? Saudara-saudara, aku tidak salah dengarkan? Atau Junsu gadungan ini memang bodoh?
Kalian orang-orang kasar ini berani menghina Junsu seperti ini. Dia Chu Qingge hanya kebetulan. Menyelamatkan Jenderal Qin, pantaskah dipuja-puja seperti ini? Kebetulan, Putri Jiu tidak hanya menyelamatkan Jenderal Qin, tapi juga mengalahkan pasukan udara Qin Utara yang sombong. Bahkan meredakan wabah dalam 3 hari, menyelamatkan seluruh pasukan. Jika itu disebut kebetulan, coba kamu tunjukkan kebetulan seperti itu pada saudara-saudara. Bagus, kamu siapa? Berani berkomentar tentang Putri Jiu? Wah, benar, ini markas militer, hanya jasa yang diperhitungkan, bukan status. Kalau mau sok jadi Junsu, pulang saja ke ibu kota. Benar, pulang saja. Sebelumnya bilang Junsu gadungan ini lemah lembut dan baik hati. Jauh lebih baik dari Putri Jiu. Sekarang dilihat, bahkan tidak bisa menandingi sehelai rambut putri. Kalian, Berisik-berisik, tidak karuan. Hormat pada pangeran. Apakah latihan sebelumnya belum cukup? Masih ada tenaga untuk membuat keributan di sini? Kakak Ye, Yuner tidak bermaksud membuat keributan. Mereka semua yang menghalangi aku masuk dan menghina Yuner. Yuner hanya khawatir denganmu. Yun-Er, ini adalah area militer penting. Memang bukan tempat yang semestinya kamu datangi. Tapi aku lihat Putri sudah datang, pikirku Putri pasti bisa membantumu. Maka Yuner pasti juga bisa membantu. Kakak Ye, aku takkan merepotkanmu. Pulanglah, Yun-Er. Situasi militer mendesak, hingga masih di dalam tenda. Menunggu musyawarah militer, tak boleh tertunda. Musyawarah militer? Mana mungkin? Kakak Ye, kalian pasti salah, Putri. Mana mungkin dia paham soal strategi perang? Hingga sudah membuktikan kemampuannya. Kini semua prajurit memujinya. Dia bukan hanya tabib ulung, tapi juga pemimpin hebat. Kakak Ye, kau sedang bercanda dengan Yuner? Putri Jiu, dulu jelas-jelas tak berguna. Mana mungkin? Yun-Er. Memang dulu kita salah menilai. Semua yang dikatakan prajurit itu benar. Keberadaan Qingge di kemah sungguh keberuntungan pasukan. Kalau begitu, Yuner jadi lega. Tapi Kakak Ye, jika ada yang butuh bantuan Yuner, silakan perintahkan. Kalau begitu Yuner pamit duluan. Cuking sungguh liksik. Baru beberapa hari, sudah bisa membuat Kakak Ye dan para prajurit kasar ini tandak patuh. Tapi, jika kau ingin merebut hati, justru akan kuhancurkan namamu. Ada apa di luar? Tak apa, sudah ditangani. Mari lanjutkan rapat. Beikin. Awalnya ingin manfaatkan wabah kita, gerakan pasukan diam-diam. Tapi pasukan kita langsung lockdown saat wabah merebak. Jadi mereka hanya tahu waktu outbreak. Tak tahu pasukan kita sudah sembuh total. Ini kesempatan balik menjebak. Dari kecepatan March Beikin, 3 hari lagi sampai sini. 3 hari cukup. Dari sini ke lembah markas kita. Hanya sebatas sungai. Kita bisa buat ilusi. Wabah out of control, sementara diam-diam kirim pasukan elit untuk menyergap di sini. Mereka kira kita sudah lemah, pasti. Serbu dari gua terdekat ini, saat itulah kita bisa. Jebak mereka seperti ikan dalam tong. Jika menang perang ini, semangat pasukan pasti bangkit. Bikin Qin Utara tak berani menyerang lagi. Hingga, strategimu luar biasa, taktikmu seperti dewa. Benar-benar membuatku kagum. Sudahlah, jangan berlebihan memujiku. Trik kecilku ini di hadapanmu, sang jenderal termasyur. Hanya seperti menunjukkan kemampuan di depan ahli. Yang ribut di luar tenda hari ini. Pasti Cue Yun, kan? Dia lihat kau bisa ikut urusan militer, dia juga mau ikut campur. Aku sudah jelaskan saat itu juga. Masalahnya sudah selesai dengan baik. Pangeran, Putri. Ada apa? Putri Yun mengadakan jamuan, katanya mau minta maaf atas kelakuannya siang tadi. Pada para prajurit, dan khusus mengundang Pangeran dan Putri. Kalau dia benar-benar sadar, aku akan sangat terkesan. Tapi khawatirnya ini jamuan tidak tulus. Ayo Kakak Ye, mari kita lihat. Adik baikmu yang sudah menyiapkan segalanya ini. Drama apa lagi yang mau dimainkannya? Hai, Qingge. Chu Qingge,
Setelah malam ini, kau akan jadi wanita jalang yang dibenci semua orang. Saat itu, aku lihat apakah mereka masih akan menganggapmu Dewi, Kakak Ye dan posisi istri pangeran. Hanya boleh milikku. Eo. Putri Yun apa? Mengadakan jamuan permintaan maaf. Dia sendiri telat datang. Maksudnya apa ini? Mungkin malu ketahuan kelakuannya siang tadi, ya? CIH. Kurasa dari dasarnya, dia meremehkan kita para tentara. Permintaan maafnya, HMPH, tidak tulus. Putri ini jauh kalah dari Putri Jiu. Ayo minum, bersulang. Eo, minum. Yang Mulia Pangeran dan Putri. King Ge. Aku terhadap Yuner. Hanya karena jasa ibunya saja aku memberinya perhatian khusus. Selain itu tidak ada perasaan lain. Pangeran tidak perlu menjelaskan padaku. Lagi pula antara kita juga tidak ada hubungan khusus. Aku. Dia cemburu. Mungkin? Wah, ternyata Putri Yun. Cantiknya luar biasa. Cantik sih cantik. Tapi masih kalah dari Putri Jiu. Benar, Putri Jiu sungguh tiada duanya. Chu Qingge tidak tahu apakah Dao Ye akan. Para pria kasar ini melihatmu dalam keadaan tak senonoh. Masihkah mereka menganggapmu sebagai dewi? Bagus, sangat bagus. Yuner mohon maaf telah membuat kalian menunggu lama. Yuner sadar perilakunya sore ini tidak pantas. Hati ini dipenuhi rasa takut. Khusus menyiapkan jamuan dan tarian untuk menyampaikan permintaan maaf. Semoga kalian berkenan memaafkan. Junsu terlalu sopan. Putri. Yuner buta mata, tidak tahu Putri memiliki bakat luar biasa. Gelas anggur ini Yuner persembahkan untukmu. Semoga Putri berkenan memaafkan. Rasanya, obat perangsang dengan dosis sebesar ini. Cui Yun, kau benar-benar tidak tanggung-tanggung. Andai aku tidak mengerti pengobatan, pasti sudah terjebak. Karena kau yang datang sendiri, jangan salahkan aku. Oh, ternyata Junsu Yun. Kukira ini bintang utama dari rumah bordil mana. Berdandan seperti ini. Transparan dan menggoda. Penampilan seperti ini tidak seperti hendak mempersembahkan seni. Lebih seperti sengaja datang untuk menyenangkan pria. Kamu. Kakak Ye bukan begitu, benar-benar datang dengan tulus untuk meminta maaf. Sama sekali tidak ada niat lain. Junsu Yun ini, katanya datang untuk meminta maaf. Jelas-jelas niat sebenarnya bukan di situ. Datang untuk menggoda pangeran muda, kan? Memang dandanannya sangat menggoda. Menari sambil merengek-rengek. Padahal Putri Jiu sebagai istri sah masih duduk di samping. Kira kami semua bodoh ya? Tak kusangka ternyata rubah licik berhati jahat. CIH. Rakyat jelata berani-beraninya ini. Berani berkata begitu tentangku demi Chu Qingge. Tunggu sampai aku menikah dengan kakak Ye, menjadi istri pangeran muda. Pasti akan kuberi pelajaran rakyat jelata ini. Kalau Junzo sudah merendahkan diri.
datang sebagai penari untuk meminta maaf kalau aku masih menolak. Akan terlihat terlalu perhitungan. Cucingga, oh Cucingga. Dalam anggur ini kusiapkan obat perangsang berlimpah, ditambah kejutan yang kusiapkan khusus untukmu. Malam ini pasti akan membuatmu kehilangan muka. Putri begitu murah hati, Yuner sangat berterima kasih. Sebagai bukti ketulusan, Yuner khusus menyiapkan hadiah berharga untuk Putri. Semoga Putri tidak merasa diremehkan. Aduh, ini tidak pantas sama sekali. Apa maksudnya ini? Konon Putri suka menonton pertunjukan dari pria yang bertubuh kuat. Yuner telah memilih beberapa orang khusus untuk dipersembahkan kepada Putri. Mulai sekarang, mereka akan tampil setiap hari di hadapan Putri. Pasti akan membuat Putri senang setiap saat. Kalian cepatlah menghadap Putri. Melayani Putri adalah keberuntungan yang tak ternilai bagi kalian. Sujud menghadap Putri. Ini disebut persembahan pertunjukan. Tapi siapa yang tidak tahu? Ini jelas-jelas pria hiburan. Wah, katanya Putri Jiu sejak dulu kurang menjaga diri dalam hal pria. Pangeran masih ada di sini, ini tidak pantas. Ya, Putri Jiu memang berbakat. Bahkan di medan perang, semangatnya tidak kalah dari pria. Tapi kali ini benar-benar keterlaluan. Cucingga, bukankah kau mengumpulkan dukungan dengan reputasi? Hari ini, aku sengaja akan mempermalukanmu di depan semua orang. Menelanjangi kebejatanmu yang sebenarnya. Meskipun mereka sampah yang sudah busuk sampai ke akar, tapi penampilan mereka masih tergolong bagus. Penyakit kelamin kalian bertiga memang benar adanya. Benar, Junsu. Di kota Mo ini, tidak ada orang yang lebih kotor dari kami. Bagus. Malam ini, kalian akan menjadi hadiah besar dariku untuk Cukingge. Aku akan memberinya obat biang yang cukup. Kalian bertiga cukup lepaskan diri. Tapi, Putri Jiu tetap keluarga kerajaan. Jika kami berani, pasti akan mati tanpa jasad utuh. Takut apa? Cukingge tidak pernah pilih-pilih. Apalagi dengan penampilan kalian bertiga, dia pasti tidak akan menolak. Lagi pula, yang kukirim adalah penghibur resmi. Dia sendiri yang tidak tahan kesepian dan naik keranjang. Siapa yang bisa disalahkan? Nanti dia tertular penyakit kotor, malu keluarga kerajaan. Pasti akan dibuang. Bahkan jika ada korban jiwa, demi menutupi aib, tidak ada yang berani bicara. Tentu saja, jika benar-benar mati, aku akan memberikan hadiah besar. Junzu begitu bersungguh-sungguh. Kalau begitu, aku tidak akan menolak. Putri benar-benar menerimanya? Ini menempatkan pangeran di posisi apa? Di posisi apa? Bagaimana bisa seperti ini? Ada apa dengan Putri Jiu? Astaga, lihatlah putri ini. Dia pergi karena marah, pangeran. Astaga, Sanggyo. Kakak marah, Cheheu-wing. Begitu dia melihat wajah aslimu, pasti akan meninggalkanmu. Kiao Er, aku merasa tidak enak badan. Antarkan aku pulang. Sepertinya efek obatnya mulai bekerja. Wah, baru saja menerima penghibur pria, sudah mau pulang cepat sekali. Sungguh tidak senonoh, sudah tidak sabar untuk pulang. Orang ini benar-benar tidak senonoh. Aneh, kepalaku pusing dan badan terasa sangat panas.
Mungkin minuman ini terlalu keras. Roer, tolong antarkan aku pulang. Putri, hati-hati. Putri, ada apa denganmu? Aku rasa aku terlalu banyak minum. Cepat pergi awasi Chu Qingge malam ini. Dia pasti kesepian, tidak peduli yang mana yang dia pilih. Segera beritahu kakak Ye. Tapi Putri, bagaimana dengan kondisi tubuhmu? Aku benar-benar tidak tenang. Jangan banyak bicara, cepat pergi malam ini. Ini satu-satunya kesempatanku. Kakak Ye harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Cepat pergi, Putri. Kalau begitu, hati-hati sendiri. Ya ampun, dia langsung meminta 3 orang. Aku akan segera melapor ke pangeran. Chu Qingge ternyata benar-benar menerima para penghibur itu. Di matanya, aku ini apa? Hiasan yang bisa diinjak-injak seenaknya. Apakah dia benar-benar tidak melihat perasaanku padanya? Bagaimana kalau hamba pergi melihat Putri? Jangan pergi. Lihat apa? Lihat bagaimana dia bersenang-senang dengan para penghibur itu. Bersenang-senang? Chu Qingge, kau wanita yang tidak punya hati. Tuan jelas-jelas sangat peduli, tapi masih saja keras kepala. Tapi jika benar-benar membiarkan Putri bertindak semaunya, bahkan semuanya sudah tidak bisa diubah lagi. Tuan, lebih baik hamba pergi melihat Putri. Jangan pergi. Bagaimana jika Putri dia? Dia berani. Tapi Putri juga minum banyak malam ini, mungkin mabuk. Mungkin dia sendiri tidak tahu apa yang dilakukannya. Pangeran, aku melihat 3 penghibur pria masuk ke tenda Putri. Dan terdengar suara yang tidak pantas. Apa? Tuan, Tenanglah. Apa? Wajahmu seperti ingin memakan orang. Ternyata kau tidak. Tidak ada apa-apa. Putri, bukankah Anda tidak enak badan? Kenapa di sini main catur? Kalau aku tidak bilang tidak enak badan, bagaimana bisa keluar dari pesta itu? Acara yang sangat membosankan itu penuh dengan jebakan. Aku harus tetap di sana, menunggu untuk dijebak. Jebakan? Memangnya? Kamu pikir Putri kita benar-benar tertarik pada para pemain pria itu? Jadi para pemain pria itu, Putri tidak pernah melirik sama sekali? Tentu saja tidak. Putri kita bukan orang yang dangkal seperti itu. Setelah bersama selama ini, kamu masih tidak mengerti. Lagi pula, hal yang merusak reputasi seperti ini, Putri tidak mungkin melakukannya di depan umum. Dia bukan orang yang sembrono. Bahkan jika ada niat. Dari yang dia katakan, kamu benar-benar tertarik pada para pemain pria itu? Hamba tidak bermaksud begitu. Para pemain pria itu sudah lama diusir oleh Putri. Putri kita sejak kecil jarang berbicara dengan para pengawal. Apalagi dengan para pemain pria. Desas-desus buruk itu pasti dihasut oleh orang-orang tertentu. Jadi kejadian hari ini, apakah semuanya adalah jebakan Junyun pada Putri? Parenti, kamu bilang Putri menghibur para pemain pria. Dan mendengar Putri dengan mereka mengeluarkan suara yang tidak pantas? Pangeran, hamba tidak tahu, tapi hamba melihat sendiri. 3 pemain pria masuk ke tenda Putri. Mungkin hamba salah lihat. Pandren, ampun. Salah lihat? Kalau begitu di kehidupan selanjutnya, pastikan punya mata yang lebih jeli. Ayo, bawa dia keluar dan hukum dengan tongkat sampai mati. Pandren, ampun. Apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan padaku? Orangmu menjebakku, memberi obat di minumanku.
Apa yang harus kukatakan? Obat? Di gelas yang dia berikan padaku, ada obat perangsang yang sangat kuat. Aku hanya menukar gelas kita berdua. Secara diam-diam. Bagaimana mungkin? Yun-Er tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Tidak mungkin. Gelas itu masih ada di meja itu. Kamu bisa minta orang untuk mengambilnya. Dan para pemain pria yang dia siapkan untukku. Aku kembalikan ke tangannya. Saat ini, yang harus kamu khawatirkan adalah dia. Putri, Junyun sudah minum obat itu. Berada di satu ruangan dengan 3 aktor pria lagi, hamba takut. Hamba tidak ingin mati. Tidak ingin seperti Roel. Menjahati orang akhirnya menjahati diri sendiri. Apa yang perlu kamu takutkan? Putri Yun sendiri yang mencari masalah. Tapi dia adalah orang yang penting bagi Tuan Pangeran. Ibunya juga pernah menyelamatkan nyawa istri Adipati. Tuan Pangeran pernah bersumpah di makam ibunya akan melindungi Putri Yun seumur hidup. Jika Tuan Pangeran marah, kita mungkin. Dia Feng Lei yang ingin membalas budi, apa hubungannya denganku? Dia yang ingin membalas budi, kenapa aku harus jadi korban? Dari awal sampai akhir, apa salahku? Mereka yang merencanakan segalanya, terus-menerus menyakitiku. Cui Yun berdua, mereka yang mulai menyakiti orang. Nasib buruk mereka sekarang adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Aku Chu Qingge bukanlah orang suci. Kia OR. Jika hari ini mereka berhasil, apa yang akan terjadi pada kita? Mungkin akan lebih buruk dari Roel. Berpuluh kali lebih buruk. Tuan, kami terlambat, semuanya sudah terjadi. Ampun Tuan Pangeran, Putri yang mendekat sendiri. Bukan salah hamba. Kami diperintah Putri untuk berpamitan pada Putri. Tiba-tiba Putri. Tuan Pangeran, Putri yang memanggil kami. Dia bilang asal kami bisa menodai Putri. Entah Putri kena penyakit kotor atau dipermalukan sampai mati. Diam kau. Pergi. Siapa yang izinkan kau masuk? Qingge. Aku tahu kau juga dijebak dalam hal ini. Tapi sebaiknya kau pergi dulu sekarang. Chu Qingge. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Qingge. Putri, Qingge kau terluka. lepaskan aku. Chu Qingge menghancurkanku seperti ini. Seluruh hidupku hancur. Diam Cui Yun. Kakak Ye, kau malah melindungi Chu Qingge wanita jahat ini. Dia menghancurkanku seperti ini. Bunuh dia. Aku menyakitimu. Jika bukan karena niat jahatmu, menaruh obat di minumanku, dan mengatur para penari pria ini, bagaimana bisa memakan buah keburukanmu sendiri? Lalu bagaimana? Kamu Chu Qingge memang berkelakuan bejat. Ditelanjangi oleh siapapun, tetap saja telanjang. Bukankah penari pria yang kusiapkan untukmu sangat baik? Kamu seharusnya patuh dan biarkan mereka mempermainkanmu sampai mati. Cui Yun. Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata kejam seperti ini, merencanakan jebakan, memakan buah keburukanmu sendiri. Sekarang bahkan menghina Qingge. Ini menjerumuskan Qingge ke dalam jurang. Bagaimana kamu bisa berubah menjadi seperti ini sekarang? Jelas-jelas dia Chu Qingge. Dia yang menyakitiku. Apakah kamu terlalu lama memasukkan kebohongan sampai kamu sendiri mempercayainya? Desas-desus yang merusak reputasiku. Manakah yang bukan berasal dari mulutmu? Aku seorang gadis yang bersih dan tak bercela. Tapi selama bertahun-tahun kamu memfitnahku, membuatku menjadi wanita jalang paling hina di seluruh negeri Chu. Beraninya kamu mengatakan aku menyakitimu. Putri, bahumu masih terluka. Cepatlah berobat. Bawa Putri kembali untuk diobati. Baik, Putri pelan-pelan. Ayo pergi. Kakak Ye, kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu berjanji padaku, kamu akan melindungiku. Mengejek. Aku benar-benar pernah berpikir tentang permulaan baru yang dia katakan.
Antara aku dan dia selalu terhalang oleh Chu Weiyun. Permulaan baru hanyalah khayalan belaka. Chu Weiyun. Sampai saat ini, kamu masih berani menghina King Ge. Aku benar-benar salah menilaimu dulu, melakukan begitu banyak kesalahan. Kamu bahkan masih belum menyesal. Kakak Ye, kamu tidak pernah mengatakan hal seperti ini pada Yuner. Apakah kamu tidak menginginkan Yuner lagi? Yuner bisa memberimu, Kakak Ye. Yuner bisa memberimu, Kakak Ye. Cukup. Kamu tidak menginginkan Yuner. Apakah kamu merasa Yuner kotor, ya? Antara kamu dan Yuner, apakah tidak mungkin lagi, ya? Chu Weiyun, aku tidak pernah menganggapmu kotor. Tapi jika hati seseorang sudah kotor, maka benar-benar tidak ada obatnya. Aku tidak percaya, kamu jelas-jelas. Chu Weiyun, aku katakan sekali lagi. Antara kita hanya ada hubungan kakak adik. Kakak Ye, aku tidak mau jadi adikmu. Selama ini perasaanku padamu, kau benar-benar tidak melihatnya. Aku tidak mau jadi adikmu, aku ingin jadi wanita milikmu. Aku ingin jadi permaisurimu, aku ingin jadi wanita milikmu. Cukup, Chu Weiyun. Aku ulangi sekali lagi. Dengar baik-baik, antara kita hanya ada hubungan kakak adik. Selain itu, tidak ada yang lain. Kakak adik? Siapa yang mau jadi kakak adik denganmu? Sejak ibuku meninggal karena menyelamatkan ibumu dulu. Aku dititipkan di kediaman Kuo Gong. Sejak saat itu, Yun Er sudah menganggap dirinya milikmu. Justru karena hutang budi ini, aku selalu melindungimu sebagai kakak. Begitu pula, jika bukan karena hutang budi ini, saat kau menyakiti King Ge, aku sudah mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Cuking, lagi-lagi Cuking Ge. Cuking Ge si manis itu, apa kelebihannya? Dulu kau paling membencinya. Aku dulu membencinya karena apa? Kau tidak sadar di dalam hati? Jika bukan karena kau yang menyebarkan fitnah, aku tidak akan salah paham padanya. Tapi sekarang aku mencintainya, dia adalah istriku. Seumur hidupku aku akan menghargai dan menyayanginya, tidak akan mengkhianatinya. Seumur hidup tidak akan mengkhianati. Lalu aku? Perasaanku padamu selama ini, di matamu itu apa? Chu Weiyun, aku hanya menganggapmu sebagai adik. Mengingat hubungan antara kedua keluarga, aku dan kediaman Kuo Gong akan menjamin kehormatanmu seumur hidup. Jika kau tahu diri, kediaman Kuo Gong akan memberimu martabat yang layak. Jika kau terus menyebarkan fitnah, aku tidak akan memberimu keringanan. Sungguh janji setia yang luar biasa. Sungguh tidak ada keringanan. Feng Lai, karena kau tidak punya perasaan padaku. Jangan salahkan aku jika aku tidak punya belas kasihan padamu. Feng Lai, kalian mengaku saling mencintai, kan? Maka aku akan membuat kalian merasakan rasa kehilangan orang yang dicintai sepertiku. Semua penghinaan yang kalian berikan padaku hari ini, aku akan membuat kalian membayarnya dengan nyawa. King Ge, kau sudah bangun? King Ge, aku tahu kamu masih marah padaku. Aku memang salah tadi malam. Tapi aku terus khawatir dengan lukamu. Jadi aku membawakan obat luka untukmu. King Ge, kalau kamu masih tidak mau menerima, aku akan langsung masuk. Feng Xi, Hanjaran, di mana Putri? putri dia. Dia bilang, pasukan musuh Qin Utara akan tiba di area penyergapan dalam 2 hari.
Jadi saat fajar menyingsing, dia sudah berangkat ke garis depan dengan perlengkapan ringan. Apa? Siapa yang berani membiarkannya pergi tanpa izin? Tuan, putri benar-benar mengancam nyawanya, dia bilang kalau bawahannya. Jika menghalangi atau melapor, dia tidak akan mau diobati. Bawahan juga tidak berani bermain-main dengan nyawa putri. Bangsat. Siapkan kuda segera. Perintahkan semua urusan militer. Sementara ditangani oleh Jenderal Qin, teruskan pergerakan sesuai rencana. Aku akan berangkat lebih dulu. Baik. Percayalah, Fenglia. Kamu tunggu saja bersama Chu Qingge, si manis itu, untuk mati di bawah pedang Qin Utara. Perintah pangeran, suruh mereka segera siapkan kuda. Kenapa kamu yang menyampaikan perintah? Situasi militer darurat, kalau sampai tertunda, kamu sanggup bertanggung jawab. Fenglia, Chu Qingge. Kalian berdua kan sangat mesra? Bukan bahu-membahu bertempur? Aku akan memberikan semua rencana militer kalian ke Qin Utara. Aku ingin lihat apakah kalian berdua masih bisa hidup bersama selamanya tanpa saling mengkhianati. Fenglia, Chu Qingge. Lembah tempat menyergap Qin Utara akan jadi kuburan kalian. Saat pasukan Qin Utara tiba di sini, pasukan kita bisa menyergap di tempat ini. Qingge. Hormat pangeran, pangeran juga sudah sampai. Qingge, kenapa kamu bertindak sendiri? Lukamu belum sembuh, tubuhmu bagaimana kuat? Qingge, bisakah kamu berhenti marah padaku? Kalian pergi dulu. Baik. Tidak usah pangeran khawatir, aku ini tabib. Luka kecil ini tidak berarti. Hari ini di garis depan. Ini memang sudah kita sepakati sejak awal. Aku hanya memajukan waktu 2 jam, bukan karena marah padamu. Qingge, apakah kita harus berbicara seperti ini? Pangeran, pasukan Utara Qin hanya berjarak 2 hari perjalanan dari sini. Mohon pangeran hanya membahas urusan militer. Jangan lagi membicarakan urusan pribadi. Qingge, hubungan kita baru saja mulai membaik. Apakah sekarang harus kembali seperti orang asing? Qingge, kamu... Lepaskan aku. Kamu. Qingge. Ini obat luka terbaik di pasukan, sangat efektif untuk menyembuhkan luka dan menghilangkan bekas luka. Kamu pakai dulu saja. Qingge, aku tahu kamu masih marah. Tapi lukamu tidak bisa ditunda lagi. Aku akan mengoleskan obatnya dulu. Lalu kita bicara baik-baik. Obatnya aku terima. Kalau tidak ada urusan lain, silakan pergi dulu. Aku masih banyak urusan.
Feng Lai. Dasar brengsek. Lepaskan aku. Obati lukamu dulu. Kalau tidak usah bicara. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Qingge, aku tahu kamu masih marah. Aku salah. Aku seharusnya tidak mempercayai Cue Yun. Membuatmu terjebak dalam bahaya. Apalagi membuatmu sedih selama ini. Hingga hubungan kita menjadi seperti sekarang. Qingge, aku harap kamu tidak marah pada lukamu sendiri. Biarkan aku mengoleskan obatnya, pelan-pelan, ya? Siapa yang menyuruhmu mengobati? Aku sendiri adalah tabib. Tubuhku sendiri, aku yang paling tahu. Tidak usah pangeran repot-repot. Luka ini tidak bisa kamu obati sendiri. Jangan keras kepala. Katanya tidak parah. Qingge, aku tahu kamu membenciku, marah padaku. Dulu aku brengsek, tidak tahu menghargai. Mulai sekarang, aku akan berusaha 2 kali lipat untuk membuatmu bahagia. Tidak akan membiarkanmu sedih lagi. Aduh, sakit ya? Kamu keterlaluan. Qingge, aku hanya tidak tega melihatmu seperti ini. Obat sudah dioleskan, pangeran muda harus pergi sekarang. Kalau begitu, beristirahatlah yang baik. Jika ada sesuatu, suruh Kiaoer memanggilku kapan saja. Qingge, aku tahu, kamu masih belum bisa melupakan masa lalu. Aku tidak akan memaksamu. Kali ini, bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Biarlah aku yang menunggumu. Chu Qingge. Kenapa kamu tidak punya harga diri seperti ini? Qingge, aku sudah memikirkannya matang-matang. Kali ini kamu yang memimpin serangan mendadak ke belakang garis musuh Qin Utara. Tetap saja sangat berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko sendirian. Aku akan ikut bersamamu. Urusan militer lainnya sementara diserahkan pada wakil komandan. Tidak boleh. Kamu adalah panglima tertinggi pasukan kami, pusat harapan seluruh pasukan. Meskipun pasukan utara sementara tidak digunakan, tetapi situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Hanya dengan kamu berada di markas, situasi bisa stabil. Menyesuaikan dengan situasi. Justru karena situasinya berbahaya, aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi risiko sendirian. Nyawa seluruh pasukan bergantung padamu. Mereka lebih membutuhkanmu daripada aku. Lagi pula, aku juga tidak pergi sendirian. Dan denganmu di sini, itulah dukungan terkuat bagiku. Qingge, ingatlah tujuan perjalanan ini adalah untuk membakar persediaan makanan dan mengumpulkan bukti. Jika situasi tidak memungkinkan, pastikan untuk menyelamatkan diri. Meskipun Qin Utara sudah dalam kendali pasukan kami. Tetapi segala sesuatu harus dilakukan dengan hati-hati. Setelah aku menyelesaikan urusan militer, aku akan segera menjemputmu. Baik. Aku tahu batasanku. Qingge, berhati-hatilah dalam segala hal. Aku menunggumu pulang. Ya. Didiap. Ada apa ini? Kenapa hatiku merasa tidak tenang seperti ini? Tuan, ada masalah. Ada apa? Jelaskan dengan jelas. Bawah ini baru saja mendapat rahasia dari kita. Entah bagaimana mereka tahu semua rencana pasukan kami. Sekarang mereka tidak hanya melakukan pertahanan penuh, tetapi juga menyiapkan jebakan di markas besar. Tim serangan mendadak yang kami kirim mungkin tidak akan kembali. Apa? Qingge, segera kirim pasukan untuk mendukung garis depan.
Fengxi memimpin tim untuk ikut bersamaku menjemput tim serangan mendadak. Siap. Semua berjalan sesuai rencana. Kalian berdua membakar kesediaan makanan. Aku akan menyusul ke markas Komandan Utara Kim untuk mengumpulkan informasi. Jika menghadapi bahaya, utamakan keselamatan nyawa. Putri, berjalan sendirian terlalu berbahaya. Biarkan bawahan ini menemani Anda. Mengumpulkan informasi sebaiknya dilakukan dengan sedikit orang. Terlalu banyak orang justru merepotkan. Lagi pula, menurut informasi yang kita dapat, Komandan Muda Utara Kim dan pasukan elitnya semua ada di garis depan. Sekarang markas mereka kosong penjagaan. Aku pasti bisa menjaga diri. Tapi, tidak ada tapi. Ini perintah militer. Setelah berhasil, kita bertemu di selatan markas, 10 li dari sini. Aksi! Putri, cepat pergi. Sial, kita terjebak. Putri Chu dari Chu Besar, Chu Qingge. Raja sudah menunggu lama. Chu Qingge, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Ini semua rencana perang Chu Besar. Kau orang Chu. Kenapa membantuku? Karena aku ingin Feng Lai. Dan orang yang dicintainya, Chu Qingge. Mati tanpa kuburan. Musuh lebih banyak dan bersenjata lengkap. Jika melawan sekarang, sama saja bunuh diri. Hanya dengan taktik kita punya harapan. Tuan Muda memasang jaring raksasa ini hanya untuk menangkap seorang gadis seperti aku. Sungguh terhormat. Gadis kecil? Tidak. Mana mungkin kau disebut gadis kecil? Kabarnya putri ke-9 Chu terkenal cerdas, berani, dan cantik luar biasa. Hari ini raja melihatnya. Ternyata memang benar. Tuan Muda. Omong kosong cerdas berani. Dia Chu Qingge cuma sampah. Cuma trik-trik kotor yang tidak pantas. Chu Qingge, kau memang sampah. Tidak mau jadi istri buangan, malah masuk ke militeran. Pamer jadi pahlawan, kau pantas dapat nasib begini. Sungguh layak. Dengar-dengar, Nona ini ternyata kenalanku. Kau siapa? Berani mengaku kenalan denganku? Lalu siapa Dewi yang bersembunyi ini? Sembunyi-sembunyi begini. Persis tikus got yang takut cahaya. Aku Chu Qingge meski dalam kesulitan, tetap bertindak terang-terangan. Masih lebih baik daripada orang yang bahkan tidak mau menampakkan wajah. Chu Qingge, trikmu tidak akan berhasil padaku. Kamu sampai sekarang masih berpikir bahwa kecerdikan kecilmu bisa menyelamatkan nyawamu? Sebagus apapun masa lalumu, sekarang kamu tetap jatuh ke tanganku, menjadi pecundang di hadapanku. Sikapmu yang tidak pantas ini mengingatkanku pada Dacu, Putri Yun yang sama-sama tidak pantas dilihat. Kamu lucu sekali. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Bahkan sikap terdesak ini sangat mirip dengannya. Aku ingin melihat apakah di balik cadar ini adalah kenalanku.
Aduh. Wanita kecil ini keras kepala, tapi aku suka. Putri, kabarnya kamu sangat cerdik, menghancurkan pasukan Beikin terlebih dahulu, lalu menyembuhkan wabah pasukan Chu. Sekarang kamu membawa anak buahmu masuk ke markas besar Beikin. Dengan kemampuan seperti itu, mengapa kamu harus berselisih dengan seorang wanita lemah di pasukanku? Sudahlah, biarkan si kecil ini bersenang-senang sebentar lagi. Ini adalah markas Beikin. Pangeran muda Beikin sangat membenci Chu Qingge. Dia tidak akan memaafkannya dengan mudah. Orang ini hampir pasti adalah Cui Yun. Tidak menyangka, ternyata dialah yang membocorkan rahasia pasukanku. Yang terpenting sekarang adalah keluar dari situasi sulit ini. Pangeran muda terlalu memuji. Aku malu pada diriku sendiri. Meskipun aku sudah berusaha keras, sekarang aku tetap menjadi tawananmu. Wanita pemberani yang tetap tenang dalam bahaya, sungguh luar biasa. Sudah dalam keadaan seperti ini, masih bisa bercanda dengan pangeran. Tapi Putri, kamu pikir aku tidak tahu kamu sedang mengulur waktu? Menunggu anak buahmu datang menyelamatkanmu? Sayang sekali. Sekarang ini, mereka mungkin sudah bersama di jalan menuju neraka. Kamu Berani dan luar biasa. Aduh. Wanita, main-main dengan pedang. Jika Putri bersikeras ingin bertemu mereka, aku bisa mewujudkan mimpimu. Melihat kecantikanmu yang luar biasa, aku bisa memberimu kematian yang utuh. Pangeran muda, Pangeran Utarakin memang seorang pahlawan, tapi juga seorang pecinta wanita yang rakus. Kalau begitu, lebih baik aku manfaatkan situasi ini, memancingnya mendekat, membuatnya lengah, lalu mencari kesempatan untuk membunuhnya. Pangeran, tak kusangka pangeran begitu tertarik dengan kecantikan sederhana Qingge. Sungguh suatu kehormatan bagiku. Tak kusangka Putri tidak hanya cantik jelita, tapi juga begitu memahami suasana hati. Chu Qingge si manis ini ternyata memang genit. Feng Lai, kamu harus melihatnya sendiri. Inilah wanita yang kamu cintai, sembrono dan genit. Tak tahu malu? Pasukan kami dijaga ketat, dia hanya seorang wanita. Paling-paling dia tidak bisa berbuat banyak. Baiklah, aku Pangeran Utarakin yang sudah bermain dengan banyak wanita. Belum pernah bermain dengan putri musuh di medan perang. Ayo, sampaikan perintahku, semua orang mundur. Tanpa perintahku, apapun suara yang terdengar, jangan ada yang mendekat. Ja. Chu Qingge si manis ini benar-benar bisa memikat Pangeran Utarakin. Sedala Chu Qingge. Biarkan kamu senang sebentar, aku ingin melihat. Ketika Feng Lai tahu, wanita yang sangat dicintainya harus melayani nafsu pangeran musuh untuk bertahan hidup. Ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan? Sayang, sekarang hanya ada kita berdua. Pangeran, benarkah kita akan melakukannya dengan masih berpakaian? Ya, aku terlalu terburu-buru. Sayang, tunggu sebentar. Kamu si manis. Ternyata kamu hanya pura-pura menyerah. Hei, Camarilla. Pangeran lupa, kamu sendiri yang memerintahkan. Orang-orangmu tidak akan mendekat sampai pagi. Qingge pamit duluan.
Hei! Bodoh semua. Sana pergi. Pangeran, Pangeran. Hingga si manis itu melukai aku lalu kabur. Cari dia. Jika tidak ketemu sebelum pagi, bawa kepalamu sebagai gantinya. Ya, pergi. Ya, semua pergi mencari. Cukinje kamu si manis. Aku akan membuatmu hidup tak tenang, mati pun tak bisa. Orang barbar dari Qin Utara ini benar-benar berkulit tebal, tebasan pedangku tadi. Ternyata tidak bisa menghabisinya. Kejadian hari ini penuh dengan keanehan. Bagaimana bisa rahasia militer bocor? Para prajurit yang telah bersamaku dalam hidup dan mati. Aku, Chu Qingge, merasa malu pada mereka. Setelah aku kembali ke Dachu, aku pasti akan. Lari. Sudah tidak lari lagi. Sudah kubilang, kau tidak bisa lolos dari telapak tanganku. Awalnya, karena kau masih cukup cantik. Aku ingin memberimu kematian yang utuh, tapi kau malah tidak tahu diri. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Muda. Apa? Masih ingin menggunakan ilmu akupuntur anehmu untuk melukaiku? Dengar baik-baik. Sekarang aku sudah tahu, kau tidak akan bisa melukaiku sedikit pun lagi. Ternyata pengkhianat itu adalah Chu Weiyun. Gerakan ini, setelah aku datang ke dunia ini, hanya pernah kugunakan di hadapannya. Kurang ajar kau, si kecil rendahan. Berani berteriak-teriak di depan putriku. Sakit. Apa yang kau lakukan? Titik akupuntur ini cukup membuatmu kesakitan sampai mati. Berani melukai orangku. Hukuman kecil sebagai peringatan. Chu Qingge, masih ada trik apa lagi? Silakan tunjukkan padaku. Biar ku kasih tahu. Trik kecilmu itu sudah ku ketahui dengan jelas. Hari ini kau hanya pantas mati di bawah pedangku. Bajingan Qin Utara, berani melukai Qinggeku. Feng Lai, dasar kau si kecil. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Itu Feng Lai. Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia seharusnya di garis depan? Fengxi, aku akan mencari Qingge. Kau bawa para prajurit bertindak terobosan. Setelah kau selesaikan markas Qin Utara, segera datang membantuku. Gidap, ikut aku. Gidap. Diam. Kalian para sampah, takut apa? Dia hanya sendirian. Serang mereka. Feng Lai. You knew. Jangan terlalu sombong. Dewa Perang Dachu pun bagaimana? Sekarang kamu hanya sendirian. Sedangkan aku dikelilingi oleh pasukan elit Qin Utara. Jika kamu berani lancang, aku akan membuat orang yang kamu cintai mati di tanganmu. Lepaskan dia. Aku akan jadi sandaramu. Feng Lia. Kamu pikir aku bodoh? Dia adalah putri Jiu yang paling disayangi Kaisar Chu. Nilai Chu Qingge di tanganku jauh lebih tinggi daripada kamu yang keras kepala ini. Lalu apa yang kamu inginkan? Sederhana saja. Karena kamu berani datang sendirian ke markas Qin Utara untuknya. Pasti kamu sudah siap mati, kan? Maka, nyawa bayar nyawa. Jangan, pasukan elit Qin Utara semuanya ada di sini. Jangan melawan.
Dengan kecepatan Feng Xi dan yang lain, mereka akan sampai di sini. Paling lama hanya butuh waktu sejenak. Aku hanya perlu menahan mereka. Menunggu Feng Xi datang, baru bisa bebas. Baik, Feng Lai, aku tidak mengizinkan. Aku perintahkan kamu pergi sekarang. Diam. Wah, sungguh sepasang kekasih yang sangat mencintai. Aku sampai ingin menangis melihat kalian. Sayangnya, aku sudah berjanji pada seseorang, tidak boleh membuat kalian mati dengan mudah. siapa yang menyuruhmu? Sepertinya kamu tidak berhak bertanya padaku. 3 tusukan, 6 lubang, tusuk sendiri. Tidak boleh. Time. Tidak boleh. Kenapa tidak berani menusuk? Kalau kamu tidak menusuk, maka 3 tusukan ini akan kujatuhkan pada orang yang kamu cintai yang berkulit halus ini. Jangan sentuh dia. Serang aku saja. Bagus, berani sekali. Silakan. Kita berperang. Tidak boleh. Dewa, tidak boleh. Feng Lai, jangan. Qingge, aku banyak berhutang padamu. Sampai sekarang, aku belum pernah memberimu permintaan maaf yang resmi. Jika nyawaku bisa menukar keselamatanmu, aku sangat berterima kasih. Tebasan ini mengembalikan aku di malam pengantin. Hampir mencekikmu sampai mati, keputusasaan dan perjuanganmu. Aku menyesal sampai sekarang. Prajurit di depan kanan langkahnya goyah, jelas masih terluka parah. Ini kesempatan untuk menerobos. Apa yang terjadi? Lapor, Tuan Muda, bawahan tiba-tiba sakit lutut yang parah. Mungkin karena luka lama belum sembuh, baru, sampah. Pulang, kau akan dihukum sesuai hukum militer. Di posisi ini, Tuan Muda Qin Utara dalam 10 langkahku. Jika aku bisa menyerang dengan 1 pukulan, aku bisa menerobos. Feng Lai, masih belum lanjut? Jangan. Qingge, tebasan kedua ini. Salahkan aku karena memihak Cue Yun. Setiap kali membuatmu terluka. Menangis sendirian. Salahkan aku karena buta mata dan hati. Feng Lai. Aku memaafkanmu, jangan seperti ini. Qingge. Bahkan jika kau benar-benar memaafkan, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Tebasan ketiga ini. Salahkan aku. Membuatmu berdarah dan menangis. Membiarkanmu menderita, Feng Lai. Jika masih ada masa depan, aku pasti. Feng Lai. Tengga. Suara yang indah sekali. Menangis apa? Tertawa untukku. Feng Lia. Aku benar-benar tidak menyangka kau juga akan seperti ini. Bukankah kau dewa perang Chu yang hebat? Bukankah kau tak terkalahkan? Ha! Selama bertahun-tahun, prajurit Qin Utara menderita penghinaan di tanganmu. Pernahkah kau berpikir akan seperti ini? Seperti anjing terlantar di bawah tanganku. Menjebas jebaskin, iker memohon belas kasihan, ha? Burung-burung di semak barat laut terbang ketakutan, bantuan datang. Tuan Muda, tidak baik, pasukan Chu akan menyerang. Apa katamu? Pasukan elit Chu menghancurkan camp kami. Menghancurkan semua persediaan makanan, korban kami banyak. Segera akan sampai di sini, Tuan Muda, lebih baik kita lari. Feng Lia. Tidak menyangka kau masih punya cadangan. Baik, hari ini aku akan membunuh kalian berdua. Menjadi sepasang kekasih malang di jalan menuju alam baka. Kapan kau bisa sedekat ini dengan hamba?
Sekarang kau tidak berhak menanyakan apapun padaku. Basmi pemberontak Qin Utara. Piunil. Feng Lai. Feng Lai, bangun. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Qingge. Jangan menangis, aku tidak ingin melihatmu menangis. Aku tidak menangis, Feng Lai. Putri, akhirnya kau sadar. Ya OL, bagaimana kondisi Feng Lai? Pangeran muda dia. Kau terluka, jangan bergerak. Aku harus menemuinya. Putri, Putri, kenapa kau? Bagaimana keadaannya sekarang? Tabib berkata, 3 tusukan pangeran muda sangat mematikan. Dan sama sekali tidak memberi celah. Syukurlah pangeran muda memiliki dasar yang kuat dan pengalaman perang bertahun-tahun. Tubuhnya sekuat baja, baru bisa bertahan. Pergilah, Putri, aku yang akan merawatnya. Putri, Anda sendiri juga terluka parah. Dan ada tabib di kemah yang bisa merawat, sebaiknya Anda. Akulah tabib terbaik. Penyakitnya akan kusembuhkan. Baik, hamba akan berjaga di luar kemah, jika ada kebutuhan. Putri bisa memerintahkan kapan saja. Feng Lai, kau pasti akan baik-baik saja. Kau sadar, jangan bergerak sembarangan. Jika aku tidak segera sadar, akan tenggelam oleh air mata. Putri, Kau masih bisa bercanda. Tahukah kau hampir saja. tenang. Aku baik-baik saja. Aku tahu batasanku. Tidak akan melakukan hal yang tidak pasti. Sekarang perang sudah usai. Kau kembali dengan kemenangan, Pangeran Muda Qin Utara. Menjadi tawanan kita, 3 tusukan ini. Tidak sia-sia. Bicara tentang perang. Tidakkah kau merasa bahaya yang kita alami kali ini sangat mencurigakan? Informasi pasukan kita dijaga ketat, tapi Qin Utara mengetahui garis depan. Dengan penyebaran di markas besar. Aku merasa semua ini terlalu kebetulan. Ada pengkhianat di antara pasukan kita. Kamu mencurigai. Cue Yun. Benar, sosok dan ucapan wanita itu sangat mirip dengan Cue Yun. Dan teknik rahasia itu hanya pernah kuperlihatkan di depan Cue Yun. Bahkan kamu tidak pernah kukasih tahu. Sayang sekali. Aku sudah berjanji pada seseorang, tidak boleh membiarkan kalian mati dengan mudah. Itu pasti dia. Dia memang licik, berkali-kali mencoba mencelakaimu, tapi itu hanya tipu muslihat di balik rumah. Bagaimana dia berani berkhianat pada negara? Aku juga tidak berharap. Tapi aku khawatir dia sudah sangat membenciku. Demi mencapai tujuannya, dia akan melakukan apa saja. Ini masih sebatas dugaan, jika ingin tahu kebenarannya. Kita panggil dia ke sini untuk berhadapan langsung. Feng Xi. Pangeran, hamba di sini. Panggil Putri Yun ke sini, segera. Siap. Jika benar itu Cue Yun, apa yang akan pangeran lakukan? Dia sudah banyak berbuat salah di masa lalu. Tapi aku ingat kebaikan ibunya pada keluarga kerajaan.
Jadi aku memberinya perlakuan khusus. Jika dia benar-benar berkhianat, aku tidak akan membiarkannya. Kenapa hanya kamu sendiri? Tuan, hamba baru saja pergi ke tenda Putri Yun dan baru tahu. Putri Yun sudah pergi diam-diam sehari setelah dipermalukan. Sejak itu dia tidak pernah kembali ke kemah. Apa? Dia pergi? Ya, ada satu hal lagi yang baru hamba ketahui. Pada hari pangeran dan putri pergi ke garis depan. Tak lama setelah kalian pergi, Putri Yun meminta kuda. Dan sengaja mengalihkan semua penjaga di luar tenda. Dia pergi sendiri dan mengalihkan penjaga. Berdasarkan waktu kepergiannya, sangat cocok dengan waktu bocornya informasi militer. Apakah dia terlihat di antara tawanan itu? Tidak. Kalau begitu selidiki, berikan perintah. Cari Cue Yun dengan segenap tenaga, hidup atau mati. Harus ditemukan. Siap. Tunggu. Bukan hanya mencari tahu keberadaan Cue Yun. Tawanan dari Utara King juga harus diinterogasi dengan ketat. Sumber kebocoran informasi militer harus dibongkar tuntas. Dengan dua cara ini, bahkan jika Cue Yun bukan mata-mata, pengkhianat yang sebenarnya pasti takkan luput. Lakukan segera seperti yang Putri katakan, jika ada kabar. Segera panggil kembali. Ya. King Ge. Aku sudah tak sabar ingin pulang. King Ge. Kembali ke ibu kota. Aku ingin mengadakan pernikahan ulang denganmu. Jika kau ingin berkuda menjelajah dunia, aku akan menemanimu menjelajahi seluruh negeri Chu. Jika kau ingin hidup tenang, aku akan menanam bunga kesukaanmu di kediaman. King Ge, maukah kau? Aku mau. Lihat, itu tokoh utama yang baru-baru ini membuat gempar. Katanya pangeran muda di kemiliteran sudah berhubungan diam-diam dengan Putri Yun. Tapi sekarang tak mau bertanggung jawab, iya kan? Katanya Putri Yun sudah lama kembali ke kediaman Adipati. Menangis sepanjang hari, pasti sangat tersakiti. Pria punya banyak istri itu biasa, apalagi pangeran muda. Menurutku, pasti putri yang cemburu, tak terima Putri Yun. Jangan ngomong sembarangan, kau gila ya? King Ge, aku tidak. Aku percaya padamu, pasti Cue Yun itu mendendam, pakai cara kotor merusak nama kita. Aku sedang cari dia, dia berani datang sendiri. Ayo kita pergi. Feng Lai, Chu Qing. Kalian bisa lolos dari kepungan Utara Qin, tapi tak apa. Pesta penyambutan hari ini, aku undang para bangsawan terkemuka ibu kota. Setelah aku buktikan kalian berkhianat dan cemburu, lihat bagaimana kalian hancur reputasinya dan bertahan di ibu kota. Bibi, Yuner tak ingin mengganggu ibu dan para tamu terhormat. Yuner benar-benar tak punya pilihan. Saat di kemiliteran, pangeran muda dia. Yuner sudah menjadi milik pangeran muda. Yuner tak mengharapkan gelar apapun. Yuner hanya ingin menemani pangeran muda. Sudah puas hati. Omong kosong, aku tak pernah sentuh kau sedikit pun. Cue Yun, kamu masih berani menyebarkan fitnah dan memutarbalikkan fakta di sini.
hubunganmu dengan pemimpin Utara Qin. Tidak boleh. Kenapa dia tiba-tiba menyebut Utara Qin? Waktu itu aku sudah menyamar dengan sangat baik. Tidak, kalau benar punya bukti, seharusnya aku sudah ditangkap. Karena tidak ada bukti konkret, kalau ditanya langsung. Aku akan bilang mereka sedang emosi dan mencoba menjatuhkanku. Dia menyamar dengan sangat hati-hati hari itu. Kita tidak punya bukti. Kalau sekarang dibongkar, hanya akan membuatnya waspada. Dan juga akan membuat para bangsawan ini yakin kita yang memfitnah. Menuduhnya. Apakah kita harus membiarkannya terus memfitnah begitu saja? Hari itu kita sudah memberinya cukup muka. Memerintahkan ketiga pasukan untuk tutup mulut. Siapa sangka dia malah memanfaatkan celah ini. Pangeran. Laki-laki sejati, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kamu sudah dengan putri. Harus bertanggung jawab sampai akhir, kalau tidak berarti menelantarkan. Merusak hidupnya, meskipun putri sangat terhormat. Tapi harus mengerti suami sebagai pemimpin, harus lebih toleran. Dengki seperti ini, mana bisa disebut istri yang baik? Lie, kamu memang harus memberikan jawaban pada Yuner. Ibu, aku dan Cue yang bersih, tidak ada hubungan apapun. Tidak pernah melewati batas sedikit pun. Kakak Ye, waktu itu kamu tidak bilang begitu. Saat mesra, memanggilku Yuner kecil, sekarang. Bahkan memanggil nama lengkap. Memanggilku Cue Yun. Pangeran Li ini, tidak terlihat seperti orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak menyangka, ternyata melakukan hal memalukan seperti menelantarkan. Iya, Putri Yun sudah dekat dengannya selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada hal ini, seharusnya dia sudah dibawa masuk. Sudah lama dengar Putri Jiu sangat dengki. Ternyata benar. Sudah seperti nasi menjadi bubur, masih tidak mau membawanya masuk. Putri Yun sangat kasihan. Cue Yun, bagaimana bisa kamu tidak tahu malu seperti ini? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Putri. Kamu dengan tegas bilang sudah punya hubungan suami istri dengan pangeran. Kalau begitu aku tanya, pangeran punya bekas luka lama di pinggang. Bentuknya seperti apa? Panjangnya berapa? Horizontal atau vertikal? Vertikal panjangnya 2 inci. Bukan, 3 inci. Di pinggang pangeran. Tidak ada bekas luka. Putri Yun ini, katanya dekat dengan pangeran. Sudah terjadi? Kenapa? Bahkan luka pun tidak bisa dijelaskan ini. Jangan-jangan ada rahasia tersembunyi, apa kita semua dibohonginya? Apa tindakan berpura-pura bodoh selama ini, semuanya palsu? Tidak, saat itu cahaya lilin terlalu redup. Yuner tidak melihat dengan jelas. Kalau Putri tidak melihat dengan jelas, apakah ada saksi lain yang bisa membuktikan bahwa pangeran ini pernah masuk ke kamarmu? Tentu ada, pelayan pribadiku bisa membuktikannya. Pelayan pribadimu sudah 3 orang. Tentang bagaimana mereka tewas, Putri seharusnya sangat paham. Dia karena... Chuchinga, Dime Cow. Kenapa Putri panik? Jangan-jangan pria itu bukan pangeran, melainkan orang tak jelas seperti penghibur dari Mo City? Tidak, bukan. Kau berbohong. Aku jelas memberimu obat perangsang yang cukup tadi malam. 3 penghibur itu juga disiapkan untukmu. Kenapa? Kenapa kau baik-baik saja? Malah aku yang jadi korban. Apa? Yuner, bagaimana bisa kau melakukan hal bodoh seperti ini? Apa? Ternyata bukan dengan pangeran, tapi dengan penghibur rendahan? Bahkan 3 orang, dia berani melakukan hal memalukan seperti ini. Bahkan ingin menuduh pangeran, menurut perkataannya. Juga ingin memfitnah Putri Jiu, tak disangka. Dia bisa melakukan hal yang begitu hina. Padahal dulu Putri Jiu selalu membelanya di depan keluarga kerajaan. Putri Yun ternyata begitu jahat. Apa polos dan baik hati? Ih, Pangeran Li sudah menikah. Masih saja nempel di sekitarnya, dasar sundal kecil. Kalian menipuku. Sekarang semuanya terbongkar. Aku tidak bisa tinggal di ibu kota lagi. Jika mereka membongkar hubunganku dengan utara di depan umum. Jika hatimu bersih, kenapa takut dengan ujianku? Cue Yun, kau terus memfitnahku. Dan menyebut-nyebut Qin Utara. Cepat panggil tabib. Bawa dia kembali ke kamar. Maafkan kami, setelah urusan ini selesai.
pasti akan datang untuk meminta maaf. Jangan sungkan, Ibu Negara. Kami pamit dulu. Kalau bukan karena kecerdikanmu hari ini, kami pasti tidak bisa membela diri. Setelah dia siuman, harus berhadapan dengannya tentang persekongkolannya dengan Kin Utara. Tidak baik, tidak baik. Nyonya Pangeran, Putri Yun pura-pura pingsan. Dia tiba-tiba menyerang, melukai hamba, dan kabur dari pintu belakang. Apa? Hamba tidak bisa bela diri, sungguh tidak bisa menahan. Putri yang sedikit tahu bela diri. Fengxi, sampaikan perintah. Seluruh kota mencari Cueyun. Baik. Lie Qingge, hari ini kalian telah menderita. Urusan di istana, biar saya yang tangani. Kaisar masih menunggu di istana, cepatlah kalian menghadap. Anak mohon diri. Hamba menghadap Yang Mulia. Tidak usah berlah-lah, bagus, kerja bagus. Pertempuran Lie kali ini sungguh luar biasa. Tidak hanya menunjukkan kejayaan negara Chu, tapi juga membuat Qin Utara kehabisan logistik, bahkan pangeran muda mereka menjadi tawanan. Setelah pertempuran ini, dalam 50 tahun ke depan, mereka akan sangat lemah dalam 50 tahun ke depan. Tidak akan berani menyerang wilayah Chu lagi. Sungguh layak disebut dewa perang negara Chu. Yang Mulia terlalu memuji, hamba tidak berani mengambil jasa. Membela negara adalah kewajiban hamba. Pertempuran ini berhasil karena prajurit bertaruh nyawa dan tentara bersatu. Tentu saja tidak lepas dari peran putri yang cerdas dan berwawasan luas. Tentu saja. Bagaimana ayah? King Er. Tidak mengecewakan kan? Aku mengizinkanmu ikut tentara, awalnya hanya ingin kalian berdua yang baru menikah. Tidak tega melihatmu sendirian. Tapi siapa sangka, kamu bisa membuat kejutan besar seperti ini. Tapi pertempuran ini, sungguh tidak bisa diabaikan jasanya. Hamba berterima kasih pada Yang Mulia yang mengirim Qingge ke tentara. Sehingga pertempuran di Mocheng seperti harimau bersayap. Menyembuhkan prajurit, mengalahkan musuh dengan cerdik, mengatasi wabah. Bahkan ikut terjun langsung menyerang markas musuh. Qingge kecilku sudah besar. Lie, apa yang kamu lakukan? Kemampuan putri jauh melebihi yang tertulis dalam laporan. Jika bukan karena putri yang berkali-kali menyelamatkan situasi, pertempuran kita mungkin tidak akan semulus ini. Seluruh tentara bisa menjadi saksi. Karena itu, hamba mohon pada Yang Mulia untuk memberikan gelar jasa militer kepada prajurit Chu Qingge. Lie, kamu. Lie, Qingge adalah putri kerajaan. Putri negara Chu, status kerajaan yang mulia. Lahir dengan segala kemewahan, aku benar-benar tidak mengerti. Untuk apa dia perlu gelar jasa militer? Yang kuinginkan bukan rasa bersalahmu. Bukan juga gelar kosong putri mahkota. Tapi harga diri yang pantas dimiliki seorang manusia. Di medan perang, Yang Mulia. Dia pertama-tama adalah Chu Qingge sebagai individu. Seorang prajurit pemberani, cerdik, dan bertanggung jawab. Prestasi gemilang ini bukan karena gelar Putri Jiu, tapi karena dia adalah Chu Qingge, yang diperoleh dengan darah, keringat, dan perjuangan sendirian. Semua jasa ini milik Chu Qingge sebagai pribadi, bukan gelar Putri Jiu. Yang Mulia, hamba sebagai Panglima Perang Mocheng memohon dengan sangat, berikanlah kehormatan yang semestinya untuknya. Ini kelalaian kami. Baiklah, kami setujui. Menurut hukum Dachu, berikan Chu Qingge penghargaan kelas 1. Hadiahkan 100.000 keping emas. Ananda menerima titah dan berterima kasih. Menurut hukum, yang berjasa besar seperti ini pantas diangkat sebagai jenderal. Tapi sejak berdirinya Dachu ratusan tahun lalu, belum pernah ada jenderal perempuan. Yang Mulia, dalam catatan jasa militer, yang dinilai adalah prestasi, bukan gender.
Kata-katamu bagus. Hari ini kita buat sejarah. Putri Jiu Chu Qingge, cerdas dan pemberani. Dengan jasa perang gemilang, diangkat sebagai jenderal. Dan dianugerahi kediaman jenderal. Ananda menerima titah dan berterima kasih. Ayah, tenang saja. King Er akan menggunakan pedang ini. Melindungi sungai dan gunung Dachau. Aku tidak menyangka perkataanku padamu waktu itu. Kau ingat semuanya. Setiap kata yang kau ucapkan. Aku ingat semuanya. Mulai sekarang, kau adalah Putri Chu. Chou Qingge. Juga prajurit wanita Chu Qingge. Dan dirimu sendiri. Kalau begitu, Jenderal Feng di istana nanti. Kita akan menjadi rekan sejawat. Bolehkah aku berkesempatan mengunjungi kediaman Jenderal Chu? Kediaman Jenderal Chu memang megah. Jika sudah selesai direnovasi, mungkin kediaman adipatiku akan terlihat kalah. Tentu saja. Siapa lagi yang pantas menjadi jenderal wanita pertama Dachau? Sekarang reputasiku hancur lebur. Dan juga terkena penyakit kelamin. Kalian semua sudah jadi pejabat tinggi, sekarang masih ingin merayakan pesta besar. Mimpi! Selama aku Cueyun masih ada. Pasti akan kubuat pernikahanmu jadi pemakaman. Pangeran dan Putri. Ada apa? Terlihat buru-buru. Ada masalah apa? Siang tadi, ada orang melihat seorang wanita mencurigakan. Di sekitar kediaman Putri. Aku curiga itu Cueyun. Aku sudah tambah 3 kali lipat pasukan untuk melakukan pencarian ketat, dan juga tahanan dari utara Qin itu mengaku sesuatu. Apa katanya? Dia mengaku bahwa yang membocorkan rahasia pertahanan kita dulu adalah Cueyun. Ternyata memang dia. Aku dan dia tumbuh besar bersama. Hal-hal kecil bisa aku toleransi. Tapi berkhianat pada negara, ini kejahatan besar. Jika aku masih melindunginya karena hubungan ibu dulu, aku tidak beda dengan pengkhianat negara. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Cueyun memang pernah berjasa padamu, tapi keluarga Feng sudah memperlakukannya dengan baik selama ini, hutang budi sudah lunas. Sekarang yang penting adalah menangkapnya. Sebelum dia menimbulkan masalah lagi. Kamu benar. Baik itu berkhianat pada negara atau menyakitimu. Dia pantas mendapat hukuman setimpal. Sampaikan perintah, sebelum pernikahanku dengan Putri. Cueyun harus ditangkap. Siap. Cepat, taruh di sana. Hati-hati. Hari ini hari penting, jangan sampai ada masalah malam ini. Tenang, besok hari pernikahan Pangeran dan Putri. Ini acara bahagia, mana mungkin kami ceroboh. Kalian tidak tahu, putri dan pangeran kami sudah melalui banyak rintangan. Akhirnya jodoh yang ditakdirkan bersatu. Betul. Konon baju pengantin Putri dibuat langsung di bawah pengawasan Pangeran, sangat indah. Tentu saja. Pasti indah. Pernikahan? Tunggu sampai aku tuang racun ini ke sumur. Kalian bisa jadi pasangan di neraka sana. Pelen. Wajahmu asing sekali. Kamu pelayan dari mana? Karena pernikahan pangeran dan putri, istana kekurangan staf.
Aku baru direkrut. Benarkah? Wajahmu terasa familiar, mirip seperti Putri Yun? Ah, pasti kamu salah lihat. Mana mungkin dia Putri Yun? Putri Yun, meski tak secantik putri kita yang memesona, tapi dia lumayan manis. Lihatlah dia ini. Ayolah, cepat pergi. Kita masih harus menyiapkan kamar pengantin. Iya, ayo pergi. Tapi ngomong-ngomong, sudah lama tak melihat Putri Yun itu. Lebih baik dia tidak datang, biar tidak mengacaukan pernikahan putri kita. Dan pangeran. Menurutku, putri kita dan pangeran itu pasangan yang serasi. Feng Lie Chu Chengga. Kalian berdua, suami istri, membuatku jadi seperti setengah hidup setengah mati. Bahkan pelayan pun berani menghinaku. Kalian masih ingin menikah dengan tenang? Mimpi. Aku akan membuat seluruh keluarga istana mati bersamaku. Itu dia. Dia ada di sana. Chue Yun, kau benar-benar datang. Kalian berdua sengaja menyebarkan kabar pernikahan untuk memancingku datang, bukan? Kalau tidak, mana mungkin kau muncul? Tapi aku tak menyangka kau sampai ingin meracuni seluruh keluarga istana. Lalu kenapa? Bukankah kalian yang patut disalahkan? Kalian mengengkerkenku. Harusnya ikut mati. Kalian masih ingin menikah dengan meriah? Harmonies? Sialan. Mimpi di siang bolong. Kalian harus menebus dosa padaku. Chue Yun, dulu kupikir kau hanya iri, tapi sekarang kulihat. Kau benar-benar ular berbisa yang tak bisa membedakan benar salah. Yang mendorongmu ke jurang adalah dirimu sendiri. Sebesar apapun ketidakpuasanmu, tak seharusnya kau berkhianat. Chukingge, siapa kau ini? Berani-beraninya kau menasehatiku dengan sikap tinggi. Apa kau sedang menyombongkan kesuksesanmu di depanku? Apa yang kau banggakan? Aku bunuh kau. Feng Lie, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Apa kau lupa, ibuku adalah penyelamat ibumu? Penyelamat pun tak ada artinya. Kalau kau tak berkhianat, aku bisa menjaminmu hidup mewah. Tapi kau malah bersekongkol dengan Pangeran Utarakin. Seberapapun besar jasanya, aku tak bisa lagi melindungimu. Baik sekali kau, Feng Lie. Beginikah cara keluarga Feng membalas budi? Syukurlah. Ibuku bukan penyelamat ibumu. Kalau tidak, bahkan sebagai hantu pun aku tidak akan membiarkan. Kalian berdoa. Chue Yun, apa maksudmu dengan ucapan ini? Dulu, ibuku bertengkar dengan ibumu. Ibumu mendorongnya dalam keadaan marah. Tapi ibuku tidak sengaja, ikut terjatuh. Langit tidak adil. Membuat ibuku tewas terjatuh, tapi ibumu, wanita itu selamat. Dia takut dunia tahu dia membunuh 3 orang. Bahkan berbohong pada publik bahwa ibuku menyelamatkannya. Lucunya, keluarga kerajaan percaya begitu saja. Mengangkatku sebagai putri, mengirimku ke kediaman Duk. Membuat kalian semua di kediaman Duk berputar-putar melayaniku. Chue Yun, apakah kamu serius? Kalau tidak, aku sebenarnya bisa menyimpan rahasia ini selamanya di dalam hati. Kamu, semua salahmu menikahi Chukingge. Wanita ini, jangan salahkan aku jika aku nekat. Chue Yun, hal ini jelas-jelas ibumu yang berbuat jahat duluan. Ibu Feng Lie tidak hanya tidak menuntut, bahkan membantu menutupi, menyelamatkan muka kalian. Bahkan memberimu gelar putri yang bukan hakmu. Apa bedanya perbuatanmu dengan membalas budi dengan kejahatan? Diam kau Chukingge, wanita brengsek.
Siapa kau berani bicara? Apapun kebenarannya, ibuku tetap tewas. Aku sempat berharap aku dan Feng Lei bisa hidup bahagia selamanya. Jadi aku diam saja. Tapi tak disangka. Feng Lei, kamu mengkhianatiku. Chuchenga, kamu menyikiriku. Jangan salahkan aku jika aku berbalik kejam. Aku tidak peduli balas budi. Sekarang, aku hanya ingin nyawa kalian berdua. Cui Yun ini benar-benar seperti anjing gila. Benar, dulu kami mengira dia cantik dan baik hati. Ternyata semua tipuan. Dulu dia selalu memfitnah Putri Jiu. Tak disangka, dia yang paling jahat. Kediaman Duk memberinya makan enak. Merawatnya bertahun-tahun, ternyata merawat serigala berbulu domba. Tak disangka selama ini aku salah menganggap anak musuh. Dianggap sebagai orang baik, malah dimanja terus. Bahkan menyakiti orang yang kucintai. Cui Yun. Mulai sekarang, keluarga Kuogong memutuskan hubungan denganmu. Berdasarkan apa? Keluarga Kuogong pernah berjanji akan menjagaku seumur hidup. Bagaimana bisa mengingkari janji? Ya, aku menyembunyikan kebenaran, tapi ibumu yang baik itu, dia juga merasa bersalah. Takut orang tahu dia membunuh orang, jadi berpura-pura baik. Mengakuiku sebagai anak orang yang berjasa. Dan kau Feng Lei, seharusnya menikahiku. Untuk membayar hutang ini. Ini semua hutang kalian padaku. Apa katamu? Yuner, selama ini. Ternyata begini caramu memandangku. Kau orang tua brengsek, jangan sok suci, sekarang masih. Berpura-pura baik. Kerawan kebohonganmu. Apalagi yang mau kau bantah? Yuner, kau salah. Aku menyebutmu sebagai anak orang berjasa, bukan untuk menutupi aibku. Aku tidak ingin kau, seorang gadis yatim, terlilit dosa ibumu yang kejam. Aku kasihan kau tak punya siapa-siapa, ingin memberimu kehidupan layak. Bertahun-tahun aku menyimpan rahasia ini, agar kau bisa hidup dengan bangga. Segala niat baik selama ini ternyata sia-sia. Ibu pertama kali membelikanku makanan enak seperti ini, dan baju baru yang cantik. Apa katamu? Kau mau aku menjodohkan? Memasukkan Yuner ke keluarga Shangshu? Kau gila? Kau tahu tua bangka itu sudah 70 tahun lebih. Suka memperkosa gadis kecil, kau tega demi sedikit uang. Mendorongnya ke skiwi ke neraka. Sejak ayahnya yang sial mati 3 tahun lalu, aku tak bisa dapat pria yang layak. Jual dia ke keluarga Shangshu, aku dapat uang, dia dapat masa depan. Aku bisa menikah lagi, win-win solution. Kita kenal sejak kecil, bantuan kecil saja tak mau. Justru karena kita kenal sejak kecil, aku tak bisa diam melihat Yuner yang masih kecil terjun ke neraka. Aku anggap tak mendengar ucapanmu hari ini. Jika kau mau, aku bisa angkat Yuner sebagai anak angkat keluarga Kuogong. Aku pasti akan membesarkannya dengan baik. Mengangkatnya sebagai anak angkat. Jangan berpura-pura baik di sini. Kamu hanya ingin membuatku terkenal sebagai ibu yang tega meninggalkan anak kandungnya, agar kebaikanmu sebagai istri adipati terlihat lebih menonjol, ya? Sungguh mencari nama baik saja. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Kita sahabat dekat. Aku benar-benar memikirkan yang terbaik untuk kalian berdua. Tidak tega melihat kalian tersesat. Sahabat dekat? Sejak kecil, kamu selalu lebih baik dariku dalam segala hal. Aku selalu hidup dalam bayang-bayangmu. Kamu menikah dengan keluarga adipati, Menek Mari Kemyohan. Sedangkan aku menikah dengan pria berumur pendek, menjadi janda muda. Baiklah, kalau kamu tidak mau membantuku, pergilah. Tidak mungkin. Kalian semua berbohong. Orang-orang munafik yang sok suci ini membuat kebohongan. Ingin mencemarkan nama ibuku? Mimpi.
Aku tidak akan percaya satu kata pun. Ini kebohongan. Kebohongan yang ibuku habiskan seumur hidupnya untuk melindungimu. Dia tidak ingin kamu tahu bahwa ibumu adalah orang yang begitu hina. Apalagi memberitahumu bahwa kamu hanyalah barang yang dia jual dengan harga tertinggi. Dia melindungimu. Chue Yun. Dia berusaha keras mempertahankan sedikit kehormatan yang tersisa untukmu dan ibumu. Tapi yang kau berikan adalah balasan yang kejam. Bahkan berkhianat dan menjual negara? Sampai sekarang, kamu masih belum menyesal? Kamu benar-benar sama hina dan egoisnya dengan ibumu. Benar-benar turunan yang sama. Sepanjang hidupku, aku hanya sebuah lelucon. Fengsi. Makamkan dia dengan layak. Baik. Akhirnya, semuanya telah berakhir. King Ge. Mulai sekarang, kamu adalah istriku yang sah. Ya, semua telah berakhir. Sekarang melihat ke belakang. Terasa seperti kehidupan yang berbeda. Malam pengantin yang dulu kutinggalkan untukmu. Sekarang akhirnya bisa kugenapi. Masa lalu yang kelam tak perlu diingat lagi. Mulai sekarang, tak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Aku akan menghargai, menghormati, dan mencintaimu. Seumur hidup, tak akan pernah mengkhianatimu. Kamu harus menaati perjanjian ini dengan baik. Jika dilanggar, aku akan kembali ke kediaman jenderalku. Tidak berani. Hamba ini selamanya akan setia di sisi Jenderal Chu. Pengawal pribadi. Kalau begitu, aku uji kamu. Apa tugas pengawal pribadi? Mulai dari menyajikan teh, membersihkan pedang, hingga menghangatkan tempat tidur dan melipat selimut. Asal Jenderal Chu memberi perintah, hamba siap melayani. Siap datang kapan saja. Hanya itu? Masih ada lagi. Baik malam ini, maupun malam-malam berikutnya. Hamba akan melayani jenderal dengan sepenuh hati. Pengawal kecil, mulutmu lancang sekali. Malam bahagia begitu singkat. Jenderalku.